Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini alhamdulillah hadir sebagai sesi terakhir ya dari pesantren virtual. Dan kalau dilihat dari rekan-rekan pembicara yang lain, wah luar biasa. Berarti teman-teman semua di sini sudah tercelup dengan begitu banyak informasi, wejangan, nasihat, tausiah, inspirasi dari banyak ibu-ibu luar biasa yang sebelumnya sudah hadir di sesi-sesi sebelum ini. Nah, saya di sini mudah-mudahan bisa jadi pemungkas dari rangkaian materi yang sudah teman-teman dapatkan semua. Dan memang topiknya spesifik ke fitrah based parenting, bisa juga fitrah based education, bisa juga fitrah based life ya. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Aisyah mengatakan ini kan penting untuk kita persiapan ya. Sebenarnya kalau mengacunya pada kata fitrah base itu sebenarnya sepanjang hayat dari sejak kita masih kecil sampai kita nanti sudah berkeluarga, punya anak dan punya cucu itu tetap relevan. Jadi berbeda dengan yang umumnya kita tahu tentang metode-metode pendidikan tertentu yang memang spesifik pada sang anak. Sebenarnya kalau topik fitrah base itu spesifiknya bukan ke anaknya, tapi ke seluruh keluarga. Jadi ini akan berlaku sepanjang hayat. Nah, mudah-mudahan saya di sini bisa berbagi karena sebenarnya kalau dilihat dari topik, sebenarnya ini topik yang biasa dibawakan dalam rentang waktu 2 hari. Ini sekarang harus dimampatkan dalam waktu beberapa menit. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, kemudian juga bisa memantik diskusi kita bersama ya. Karena yang paling berharga adalah bagaimana ketika teman-teman mengikuti materi ini, topik ini, kemudian ada insight apa nih yang muncul atau pertanyaan apa nih yang terpantik gitu ya. Oke, untuk itu saya izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu untuk share screen ya. Oh ya, masih sambil loading ini share screen-nya. Tadi disebutkan alamat Instagram saya jadi keingetan. Alamat Instagram saya itu @elmafitria. Tidak ada dotnya. Mumpung ingat. Oke, baik. Sebentar, saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Jadi ini topik kita hari ini ya, mendidik anak sesuai fitrah. Nah, sebenarnya kalau kata fitrah itu kan kata yang umum ya, familiar. Apalagi kita sebagai muslim ini adalah kata yang sudah sering kita temui di Al-Quran dan hadis. Jadi kalau bicara pendidikan tapi sesuai fitrah ini maksudnya bagaimana ya gitu. Bukankah pendidikan itu semestinya berwawasan global, mestinya menjadikan anak-anak itu siap berdaya saing tinggi untuk menghadapi persaingan di dunia, bukankah anak semestinya berprestasi dan lain sebagainya. Itu yang biasanya kita dengar, jargon, tagline, iklan, apapun terkait pendidikan yang kita dengar, sehingga kita mengira pendidikan memang harusnya begitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bicara apa tentang pendidikan? Nah, itulah yang ingin dikembalikan oleh pendidikan berbasis fitrah. Oke, saya ingin mulai dari sini dulu. Ini doa paling diingat oleh kita semua di sini. Kita semua adalah anak, kalau kita mendoakan orang tua, doanya ini. Kita orang tua ingin anak kita mendoakan ini, gitu kan ya? Ini doa yang insya Allah semua orang di sini hafal, gitu ya. Dan kalau kita lihat doanya, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini melihat bahwa doa ini dibagi dua. Di situ ada baris pertama sama baris kedua. Baris pertama adalah permintaannya, baris kedua adalah prasyaratnya. Karena doa ini satu paket, artinya permintaan yang ada di baris pertama itu dipenuhi jika prasyarat yang di baris kedua terpenuhi. Makanya kalimatnya yang di baris kedua adalah kama robbayani sogiro, sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Saya ingin mulai dari sini karena ini ada ceritanya nih kenapa mulainya dari sini. Waktu saya kecil dulu dan belajar tentang doa ini ya, diajarkan oleh guru agama di sekolah. Dulu saya dikasih tahu artinya tuh begini. Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Saya diajarinya dulu begitu. Jadi saya sambil ngapalin arti gitu kan ya. Dulu kita suka dites. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Terus ketika proses menghafal itu, saya lupa kelas berapa ya, kelas 1 SD kalau nggak salah. Apa kelas 2 SD. Saya mikir kok kalimatnya serta sayangilah mereka berdua itu kan warhamhuma. Warhamhuma. Kalau kita lihat katanya ada ro, ha, mim, yaitu sama dengan kata ar-Rahman ar-Rahim, ada ro, ha, mim kan ya.
Terus kata menyayangi yang kedua, yang sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil, kalimatnya adalah kama robbayani sogiro. Terus saya mencoba mencari mana ro ha mimnya kok nggak ada. Adanya katanya robbayani. Kenapa dua kata yang sama-sama artinya menyayangi, kok katanya beda? Yang satu warham huma, menyayangi mereka berdua, dengan yang satu lagi robbayani. Itu jelas katanya berbeda. Dari situ mulai mikir, nyari tahu lagi apa sih sebenarnya artinya. Benar gitu dua-duanya artinya menyayangi. Kenapa kok bahasa Arabnya beda, kok arti bahasa Indonesianya sama gitu ya. Terus akhirnya ketemulah definisi yang paling mewakili. Yang ini, warhamhuma itu sebenarnya lebih seperti kata mengasihani, sayang tapi karena kasihan. Kalau yang robayani itu sayang dan ada muatan tugas mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan. Nah, dari situ nyambung ke arti makna kata rob. Kata rob itu adalah kata yang paling sering kita ucapkan ya. Bahkan ketika kita bicara sehari-hari aja, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Ada kata rob. Kita baca Al-Fatihah ya, juga jelas ada kata rob ya. Kita berdoa ya Robbana gitu ya. Robbik firling, semua ada kata robnya. Ternyata kata rob itu punya makna dasar 5 hal ini. Jadi di kata robbayani itu sama akar katanya dengan tarbiyah, sama akar katanya dengan murabbi. Pokoknya semua yang ada kata robnya itu memiliki 5 kualitas ini. Mendidik, merawat, memenuhi kebutuhan, menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya, senantiasa memberi hadiah meski tidak diminta, dan seterusnya ya bisa dibaca sendiri. Dari sini terus waktu saya yang jadi orang tua, lahir anak pertama, kan tadi sudah disampaikan ya, anak saya sudah 6, anak pertama saya 17 tahun usianya. Jadi 17 tahun lalu, waktu anak pertama baru lahir, mencoba merenungkan doa ini doa ada syaratnya. Kalau balik lagi ya, kalau saya ingin mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah karena status saya sebagai orang tua dari anak, maka saya harus menjalankan tugas Robbayani ketika anak saya masih kecil. Lalu waktu saya tahun 2007 itu melahirkan anak pertama, saya nyari tahu kata Robayani sama Sogiro itu batasannya apa. Kata Robayani batasannya ini ya. Ternyata ini 5 hal ini lah harus saya lakukan. Terus kata Sogiro, kata kecil kan, kecil di situ tuh sampai batas usia berapa untuk saya melakukan tugas itu sampai batas usia itu. Lalu kemudian akhirnya saya berhak atas semua doa yang di kalimat sebelumnya gitu ya. Mendapatkan pengampunan kasih sayang. Saya kebayang, oke, robnya begini, berarti ini yang harus saya lakukan. Terus kata Sogironya apa? Nah, kemudian saat itu saya menemukan ada beda-beda interpretasi dari para ulama. Ada yang mengatakan Sogiro itu 0 sampai 7, karena 7 itu batas usia mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Ada yang mengatakan 0 sampai 10, karena 10 itu batas usia bisa sholat sendiri. Ada yang mengatakan 0 sampai balik. Nah, dengan pemahaman saat itu yang masih seadanya, jadi saya pikir ya udah saya ngambil aja batas terjauh ya. Kalau saya ngambilnya 0 sampai balik berarti kan 0 sampai 7 dapat, 0 sampai 10 dapat gitu ya. Oh, jadi kalau mau dapat doa ini saya harus melakukan fungsi rob ini ketika anak-anak kecil. Itulah yang kemudian membuat saya memilih tidak bekerja saat itu. Itu momentum di mana saya tahu kayaknya saya harus benar-benar full nih. Ini saya bukan tentang mengajak ibu-ibu untuk resign, ya bukan. Saya ingin memberitahu bahwa saat itu ternyata baru ngeh saya itu kalau ingin mendapat doa yang untuk orang tua, dan saya berhak atas doa itu, ternyata ada tugas melekat. Jadi doa itu nggak otomatis kita dapat toh kalau tugasnya nggak kita lakukan. Dan melakukannya adalah tugas Rob ini. Kemudian fast forward berikutnya, saya tahun 2014 mengenal Ustadz Haris Santosa. Tadi kan disampaikan ya, belajar tentang topik FBE dan kemudian juga banyak mendakwahkan tentang topik fitrah itu dari 2014. Jadi ini udah jalan 10 tahun sampai tahun 2024. Di situ saya kemudian menemukan kesamaan dengan semua ayat-ayat yang saya baca sebelumnya tentang fitrah. Jadi ternyata ketika kita menumbuhkan anak manusia dan kita sendiri juga adalah anak manusia, berarti kan kita bertumbuh terus ya. Saya sekarang usia 40, Mbak Aisyah pasti lebih muda ya dari saya kalau dilihat dari wajah. Berarti kan sedang bertumbuh juga, suatu saat akan sampai ke usia seperti saya 40, suatu saat kita juga akan sama-sama sepuh ya Mbak ya. Nah, itu kan ada bagian dari fitrah. Ternyata manusia itu sama Allah sudah diberi fitrah. Jadi manusia itu lahir tidak kosongan, bukan kertas kosong gitu ya. Nah, dari situ, apa sih sebenarnya yang sudah ada dalam diri manusia? Itu adalah fitrah. Makanya ada banyak ayat dan dalil dan hadis tentang fitrah, di mana di situ Allah menyebutkan bahwa setiap manusia itu terlahir muslim, terus condongkanlah wajahmu kepada fitrah dan sebagainya. Dan artinya ada kesamaan. Pada semua manusia, kita semua condong pada kebaikan. Dan itu ada di surat Ar-Rum ayat 30. Nanti monggo teman-teman bisa buka sendiri ya.
Jadi secara alami manusia bahkan tanpa pendidikan apapun sebenarnya condongnya ke arah kebaikan. Kita bisa lihat anak kecil dari negara manapun, dari budaya manapun, mereka tidak akan suka kalau barangnya dicuri sama temannya. Karena secara alami mereka akan tahu mencuri itu salah. Jadi kenapa? Padahal tidak pernah ada konsensus apa-apa, nggak pernah ada yang ngajarin itu. Anak dari negara berbeda dan bahasa berbeda sekalipun tahu mencuri itu tidak baik. Karena fitrah. Allah sedang menanamkan condong kepada kebaikan. Itu yang sama. Menariknya dalam fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia juga ada keunikan. Itu makanya kehidupan saya sama kehidupan Mbak Aisyah sama kehidupan Mbak Tia dari Odelia berbeda ya. Cara Mbak Tia itu berdakwah via Odelia ya. Via karyanya. Cara saya berbeda lagi. Cara Mbak Aisyah berbeda lagi. Kan begitu ya. Kalau kalau semuanya sama, maka kita semua yang dilakukan sama. Padahal kan ternyata beda. Nah, terkait dengan keunikan dan kesamaan ini, karena itu sudah Allah kasih sebagai modal, maka tugas kita khususnya sebagai orang tua adalah nurture itu, merawat itu dalam fungsi kita melakukan robayani, apa yang kita rawat, yang kita tumbuhkan, yang kita asuh, fitrah anak-anak. Maka sebenarnya fitrah itu seperti tumbuhan, begitu ya. Ada akarnya, ada benihnya, nanti tumbuh jadi batang, terus nanti akan berbuah, begitu. Maka sebenarnya pengasuhan berbasis fitrah itu seperti menanam tanaman. Keluarga kita, kita sebagai orang tua, tempat anak-anak kita lahir, kita ini tanahnya, anak-anak kita ini benihnya. Ketika mereka tumbuh besar, mereka akan tumbuh sesuai keunikan mereka. Kalau kita nanamnya benih tomat, ya nggak akan jadi pepaya, gitu kan ya. Kalau nanamnya pepaya, ya nggak akan jadi tomat. Tapi kadang-kadang persepsi manusia zaman sekarang sudah melekatkan, oh pokoknya anak saya harus jadi apa, atau anak saya harus berprestasi apa, anak saya harus meneruskan impian saya yang dulu tidak tercapai, harus ngapain gitu ya. Udah keburu ditempel duluan, tapi si anak tidak dilihat. Sebenarnya anaknya sendiri, anaknya seperti apa, keunikannya seperti apa. Nah, jadi sejatinya kita ketika menanam tanaman, kita juga kan nggak maksa ke si tanaman. Kamu harus jadi apel ya. Terus apelnya apa Washington ya. Atau kamu harus jadi pepaya. Terus pepayanya tipe pepaya California ya. Kan nggak gitu ya. Kita nggak mendikte si tanaman itu harus jadi apa. Karena sejatinya si tanaman itu bisa tumbuh seperti apa, itu Allah yang mengatur. Jadi Allah yang punya kurikulum sebenarnya atas setiap tanaman, sama halnya Allah yang punya kurikulum atas setiap anak manusia. Apakah kita sebagai orang tua menyadari itu? Nah, inilah waktunya kita untuk refresh lagi dan meluruskan lagi paradigma kita. Anak-anak adalah benih, benih yang unik, akan tumbuh secara organik dengan timeline-nya sendiri. Saya sebut dengan timeline-nya sendiri, ya ini true story. Saya punya 6 anak. 6 anak saya ini beda-beda karakteristiknya, beda-beda kemajuan perkembangannya. Dan saya sebut sebagai kemajuan perkembangan dalam arti kalau kita menyandarkannya pada ukuran-ukuran yang biasa ada di masyarakat. Misalnya, biasanya kan kalau anak 8 tahun udah bisa baca ya, misalnya. Saya mengalami kok anak saya, dan saya tidak pernah secara menyengaja mengajarkan calistung pada anak-anak saya. Nggak pernah gitu, dia pokoknya ini ngajar calistung ya, diajarin calistung, ini jadwalnya, ini kurikulumnya, ini silabusnya, ini paketnya, nggak pernah. Alami aja mereka belajar baca sendiri. Ada yang bisa baca dari usia 5 tahun, ada yang baru bisa baca usia 9 tahun, macam-macam beda-beda. Dan ternyata itu tidak mengurangi apa-apa dari perjalanan pembelajaran mereka. Itu salah satu contohnya. Dan kemudian nanti mereka akan tegak bermanfaat menghasilkan buah karya sebagai bentuk kontribusinya. Saya perlu menekankan kalimat terakhir ini karena kita menghadapi fenomena anak-anak yang beranjak menjadi pemuda, mereka jadi pemuda galau, gampang banget terbawa sama masalah mental health. Mereka lebih rapuh daripada generasi kita dulu dan generasi kita kakek kakek nenek kita dulu. Terus mereka bingung dengan jati dirinya, mudah terbawa sama apapun yang dibawa oleh sosial media dan tren masa kini. Mereka tidak menjadi pribadi yang unik, mereka jadi pribadi yang mencoba menyamakan dengan yang lain. Oleh karena itu, ini jadi ngaruh kemana-mana. Di zaman ini pemuda yang bingung dengan gendernya jauh lebih banyak daripada dulu. Pemuda yang bingung dengan aku tuh semestinya ngapain ya dalam hidup, mesti berkarir apa, itu jauh lebih banyak. Pemuda yang bingung dengan relasinya dengan orang tua jauh lebih banyak. Nah, itu ternyata buahnya dari awalnya apakah kita sebagai keluarga tuh jadi tanah yang baik atau tidak. Begitu ya. Nah, ini dari Ustadz Hari Santosa. Jadi topik tentang fitrah kemudian dikerucutkan dalam konteks pengasuhan itu Ustadz Hari Santosa yang memulai itu merangkumnya, mengkompilasinya dari seluruh pendapat ulama dari Al-Quran dan dari hadis. Itu Ustadz Hari Santosa yang pertama melakukannya di Indonesia sejak tahun 2014.
Nah, kemudian beliau mengerucutkannya menjadi 8 macam fitrah. Dalam setiap diri manusia, 8 fitrah ini ada. Namanya juga fitrah sudah ada dari lahir, tinggal ditumbuhkan dan dikembangkan. Tapi kadang pengasuhan dari orang tua bukan menumbuhkan fitrah. Seringkali yang terjadi tanpa disadari justru merusak fitrah. Nah, itu yang harus kita waspadai. Karena sebenarnya ketika kita tidak melakukan hal yang merusak, kita hanya merawat anak seperti biasanya saja, tanpa stimulasi tambahan apa-apa, itu fitrah bisa tumbuh dengan sehat kok. Jadi malah kadang-kadang orang tua tidak menyadari ada stimulasi tambahan, ada urusan tambahan, ada les tambahan, ada kursus tambahan, ada beban tambahan. Dikira itu akan mematangkan dan mendewasakan anak. Dan itu justru merusak fitrahnya. Itu yang tidak banyak disadari. Sehingga kita mendapati ada banyak orang berprestasi di zaman ini, tapi hati mereka itu kopong, mental mereka itu rapuh, pemahaman mereka tentang jati diri sangat 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 lemah, sehingga berpengaruh ke banyak hal. Kita mendapati ada orang-orang yang sangat berprestasi, tapi dia gay. Nah, gimana coba? Apa kita mau bilang dia sebagai orang berprestasi? Kita kita terpesona melihat orang seperti Elon Musk atau Bill Gates atau Jeff Bezos. Tahukah Anda bahwa keluarga mereka berantakan? Dan di sisi itu kita tidak mau melihatnya gitu. Nah, di zaman ini emang sudah kebolak-balik. Sehingga ketika Ustaz Dari Santosa menyampaikan tentang fitrah ini, sebenarnya kita tuh diajak untuk balik lagi ke esensi diri kita. Sebenarnya kita itu dalam hidup mestinya ngapain? Dalam konteks kita sebagai orang tua, mestinya kita mendidik apa gitu ya. Nah, ini 8 fitrah tadi, kalau kita lihat urutan perkembangannya, itu ternyata berbeda untuk setiap jenjang usia. Karena di sini kita semua beda-beda usianya ya. Bagi teman-teman yang belum menikah, berarti masuknya ke yang pos akil balik, kolom paling kanan, di atas 15 tahun. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah punya anak, maka lihat aja nanti usia anaknya di mana. Ini ada kolom pralatih 0 sampai 6 tahun, ada kolom pra akil balik 2 7 sampai 12 tahun, kemudian ada pra akil balik pre akil balik 2 usia usia 13 sampai 14 tahun. 11 sampai 14 tahun. Maaf, yang tadi yang pre akil balik 1 7 sampai 10, pre akil balik 2 11 sampai 14 tahun. Nah, dengan ada 4 jenjang begini, kita jadi lebih mudah untuk melihat, oh, fitrah yang ini di jenjang usia ini mestinya kita melakukan apa ya dan apa yang bertumbuh. Saya cuma ingin meng-highlight ini aja, lihat kalimatnya aja. Contoh yang fitrah keimanan. Di kolom pertama, menguatkan dan merawat. Kolom kedua, menumbuhkan dan membangkitkan potensi fitrah. Kolom berikutnya, mengokohkan dan memukalafkan. Kolom berikutnya adalah peran. Semua begitu kok. Jadi yang 0 sampai 6 tahun ternyata tugas kita sebagai orang tua, kalau anak kita masih 0 sampai 6 tahun, kita tuh cuma menguatkan dan merawat fitrahnya. Sudah ada fitrah belajarnya, kita hanya merawat dan menguatkan. Sudah ada fitrah keimanannya, kita hanya merawat dan menguatkan. Nanti kalau anak kita udah 7 sampai 10, kita tumbuhkan dan bangkitkan potensi fitrahnya. Oh, ada fitrah bakatnya, kita tumbuhkan dan bangkitkan potensinya. Oh, ada fitrah jasmani yang kita tumbuhkan dan bangkitkan potensinya. Begitu aja terus. Terus nanti di yang 11 sampai 14 tahun juga sama, mengokohkan dan memukalafkan. Memukalafkan itu artinya mampu memegang tanggung jawab. Sama di setiap fitrah begitu. Nanti di atas 15 tahun semuanya fitrah ini sudah ada peran. Jadi coba perhatikan, kalau kita kembali lagi mengasuh anak kita sesuai fitrah, di atas usia 15 tahun, anak-anak kita tuh sudah dewasa. Mereka bukan lagi remaja. Mereka sudah bisa berdiskusi dengan kita layaknya orang dewasa. Mereka sudah bisa diberi beban tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka sudah punya inisiatif untuk bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, mencari nafkah sendiri. Oleh karenanya kalau dalam Islam ya, mendidik anak-anak itu sebenarnya batasnya cuma sampai balik. Jadi dalam konteks pemahaman Islam ya, kalau kita mau lihat lagi sampai mendalam, kita menumpuk harta demi kuliahnya anak. Anak tuh kuliah usia berapa? 17, 18. Itu udah usia balik. Semestinya di situ mereka sudah bukan tanggungan kita lagi. Di atas usia balik, Anda harus sudah bisa cari uang sendiri. Belum bisa, belajar dari sekarang. Jadi nanti di usia mereka sudah balik itu, mereka mencicil kemampuan tanggung jawab mereka memenuhi kebutuhan diri sendiri. Anda mau kuliah, mestinya Anda yang pikirkan gimana caranya Anda bisa kuliah. Bukan menuntut orang tua, atau membuat orang tua terjebak dalam situasi harus mengumpulkan uang demi pendidikan anak di masa depan. Itu makanya kita tidak benar-benar hidup di hari ini dan lupa sama fitrah anak. Artinya sibuk bekerja, fitrah anak terlupakan, tumbuhlah mereka menjadi orang dewasa yang di usia 15 tahun tidak tahu peran apa-apa dalam hidupnya.
Akhirnya mereka jadi remaja galau, bermasalah, kekanak-kanakan, bahkan fenomenanya sekarang gitu ya, anak-anak usia bukan anak lagi, pemuda mencari kerja sekalipun ya mereka. Saya pernah mengamati di sebuah dinas, kalau nggak salah Badan Kepegawaian Daerah sedang mengadakan tes CPNS. Saya baru tahu kalau tes CPNS sekarang itu suasananya mirip anak-anak TK pertama masuk sekolah, diantar orang tuanya dan ditungguin sampai selesai. Padahal ini tuh tes CPNS gitu loh. Oke, orang tua mendoakan itu sudah pasti, tapi di sebelah mana ketangguhan para pemuda ini? Kalau tes CPNS saja untuk Anda mencari kerja, Anda harus ditungguin orang tua. Kan berbeda sekali dengan zaman kakek nenek kita ya, yang sekolah itu bisa jauh, melintasi sungai, cuma dengan jembatan yang tipis, tapi mereka punya ketangguhan itu. Gitu ya. Kemudian ini juga salah satu yang perlu direkonstruksi ulang dari pemahaman kita. Kita mengira kalau ingin anak-anak sukses, mereka harus belajar lebih awal. Makin cepat belajarnya, mereka makin cepat pinter, makin cepat matang gitu ya. Makin banyak dijejalkan informasi sejak awal, ternyata mereka akan makin cerdas, makin full of knowledge gitu. Ternyata salah. Kalau dari pemahaman Islam, bagaimana Rasulullah mencontohkan pendidikannya kepada para sahabatnya, ternyata begini. Dari rentang 0 sampai 7 tahun, fungsi kita adalah mendidik fitrahnya. Bahkan di sini belum perlu kita memaksakan pendidikan adab. Dikenalkan iya, tapi dipaksakan tidak perlu. Jadi kalau kita mendapati anak 3 tahun, 4 tahun, kita ajak ke rumah tetangga, bertamu. Terus dia manjat-manjat, maka kita tidak bisa melabeli sang anak ini anak nggak sopan, nggak tahu etika dan lain sebagainya. Memang belum tahu etika. Kita ajarkan tidak sopan nak kalau naik ke atas, yuk duduk yuk di sini yang tenang. Diajarkan begitu nggak apa-apa, tapi menambah melabeli dengan anak ini tidak tahu etika, tidak tahu aturan sebagainya salah. Karena menerapkan adab itu baru di nanti 7 sampai 10 tarbiyah dan ta'dib. Jadi kita mengedukasi adabnya. Itu makanya di Islam anak wajib belajar sholat itu usia 7 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Begitu ya. Jadi wajib belajar sholat di usia 7 tahun. Wajib bisa sholatnya usia 10 tahun. Gitu kan ya. Dan menurut Bu Eli Risman, kemampuan otak manusia di 7 tahun itu fungsi kognitifnya meningkat pesat. Yang mana sebelum 7 tahun itu belum seperti itu. Makanya anak 7 tahun itu sudah bisa diajari etika, norma, tata perilaku, gitu ya, standar operating prosedur. Makanya diajarin sholat itu usia 7 tahun. Jadi si anak ngerti, oh sholat itu satu rangkaian mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Coba anak 3 tahun, 4 tahun sholat. Kan kadang baru juga takbir udah ngobrol gitu ya. Udah kemana, nanti balik lagi takbir yang kedua terus ikutan lagi kan gitu. Karena belum paham tentang itu. Tapi anak 7 tahun sudah bisa. Kemudian ternyata yang namanya belajar ilmu, yang mana biasanya kita temui dalam bentuk klasikal, persekolahan, kelas, ada gurunya, ada materi yang diajarkan, bahkan ada ujiannya. Kalau dalam Islam sebenarnya mengajarkan ilmu, namanya ta'lim atau schooling gitu ya. Dan itu ternyata baru 11 tahun ke atas. Ternyata gitu. Jadi bayangkan kalau ada anak di usia 0 sampai 6 itu sudah masuk dalam tataran taklim schooling, usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang sudah kelelahan begitu masuk usia menjelang balik. Dan apakah semua ilmu yang dijejalkan sejak awal itu membuat mereka makin cerdas? Sayangnya ternyata menurut Bu Eli Risman tidak. Menurut Bu Eli Risman bukan early ripe, early success. Makin cepat matang, makin cepat sukses. Early ripe, early riots. Makin cepat matang, makin cepat busuk. Itu kata Bu Eli Risman begitu. Bukan kata saya ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa kata guru-guru. Oke. Kemudian kadang kita juga lupa di tengah ketergesa-gesaan kita, buru-burunya kita mengikuti semua arus pendidikan zaman ini, kita bingung dengan sebenarnya mendidik itu mestinya membuat mereka tuh jadi paham apa, paham tugas apa. Nah sebenarnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis, kalau kita sarikan, kita ekstrak, tugas manusia itu dua, menjalankan kewajiban dan menambah kebermanfaatan. Makanya dalam konteks menjalankan kewajiban diberilah fitrah yang sama, condong pada kebaikan. Dan condong pada kebaikan ini diterapkan pada semua relasi dalam kehidupan kita. Nah, adapun tentang menambah kebermanfaatan, nanti seiring menjalankan kewajiban, nanti makin kelihatan. Misalnya, oh ada laki-laki
sangat dianjurkan sholat 5 waktu di masjid. Ternyata ada nih bapak-bapak tertentu yang memang paling rajin ke masjidnya. Bisa hadir 15 menit lebih awal sebelum azan, bahkan ikut merapikan sajadah atau karpet. Kemudian biasanya jadi backup kalau nggak ada muazin, bahkan siap menjadi imam, terus tidak pernah telat datang ke masjid. Terus biasanya pulang dari masjid itu selalu paling akhir karena berdoa dulu, nambah sholat sunat dulu, dan lain sebagainya. Kan kita menemukan ya bapak-bapak begitu. Tapi ada juga bapak-bapak yang sangat ahli dalam berdagang, mungkin tidak selalu hadir di masjid tepat waktu. Bahkan mungkin kadang harus terpaksa harus sholat di musola, kan begitu ya. Kita lihat ada keunikan-keunikan tersendiri, tapi si bapak yang itu ternyata nggak pandai berdagang. Bapak yang pandai berdagang ternyata kalau diminta untuk mengisi khutbah, dia juga bingung. Nah kayak gitu loh. Itu menambah kebermanfaatan atau keunggulan. Nanti kelihatan nanti unggulnya di mana. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, yaitu 5 relasi ini. Nah, makanya kalau kita mengacu pada pendidikan berbasis fitrah dan kita ingin merawat supaya fitrah kita tuh sehat setiap hari, maka kita harus jalankan kewajiban kita, urus 5 relasi ini. Nah, ini jadi berkaitan juga dengan topik hari ini gitu ya, mendidik anak sesuai fitrah. Kalau kita ingin anak-anak kita fitrahnya sehat, kita orang tua juga pengen fitrah kita sehat, kita pastikan setiap hari isi kehidupan kita tuh mengurus 5 relasi ini. Jaga ibadah kita, jaga relasi kita dengan keluarga, jaga relasi kita dengan diri sendiri. Nah, ini sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, ada topik tentang mental health dan lain sebagainya. Terus relasi kita dengan masyarakat, relasi kita dengan alam. Jadi, kalau ada orang-orang yang berprestasi seperti tadi saya sebut, ada Elon Musk, ada Bill Gates, ada Jeff Bezos, apakah mereka adalah orang yang sukses menurut kacamata Allah? Tidak. Mereka hanya jago dalam mengurus relasi mereka dengan diri sendiri dan dengan masyarakat. Tapi mereka buruk dalam relasi dengan keluarga dan mungkin juga relasi mereka dengan Tuhan. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya ada relasi yang sangat bagus, tapi di sisi lain ada relasi yang buruk. Bukan orang seperti itu, bukan orang sukses. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyandarkan sukses itu pada popularitas dan pada jumlah uang yang mereka hasilkan. Jangan sampai seperti itu. Muslim yang baik adalah muslim mengurus relasi ini. Perhatikan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mengejar popularitas. Dalam waktu luang Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan? Mengurus keluarga, menjahit pakaiannya yang sobek, ya ikut bantu masak dan lain sebagainya. Jadi beliau itu orang yang sangat down to earth, sangat menjejak begitu, dan mengurus 5 relasi ini setiap hari. Oleh karenanya kalau di Sekolah Alam Yogyakarta jadinya seperti ini yang harus dilakukan pada Allah apa, yang harus dilakukan pada orang tua apa, pada diri sendiri apa, pada masyarakat apa, pada alam apa. Dan ternyata mengurus 5 relasi ini setiap hari itu udah sibuk. Dalam konteks kita mendidik fitrah, kita sebagai orang tua, supaya kita tetap aware, sadar, tidak ketarik-tarik dengan apa tren zaman ini, atau apa kata orang tentang mendidik, katanya harus begini, 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 gitu ya, supaya nggak capek dan pusing dengan itu semua, pastikan kita melakukan ini tiap hari. Setiap hari, amati anak kita. Tanya, ini anak usianya berapa? Apa ya sebenarnya yang sedang terjadi di usia ini? Lalu apa yang dia butuhkan persis di usia ini? Lalu apa yang harus saya lakukan pada anak ini di usia ini dengan kebutuhannya tadi? Dan apa yang tidak boleh saya lakukan pada anak ini di usia ini supaya tidak merusak kebutuhannya? Itu harus aware tiap hari. Jangan sampai kita tuh kalau ngedidik anak, anaknya nggak dilihat. Kita sibuk melihat keluar. Oh katanya anak lain tuh dididik begini, katanya harus tahu ini, katanya harus hafal ini, katanya harus ikut ini, gitu ya. Kita sibuk mengamati yang di luar, terus kita tempelin sama ke anak kita, tapi kita nggak ngelihat anak kita. Kita nggak ngelihat dia tuh usianya berapa, dia karakteristiknya bagaimana, apa yang dia butuhkan, apa yang mestinya kita lakukan, itunya blas nggak dilihat. Kita sibuk menempelkan apa yang ada di luar pada anak kita. Nah jangan sampai begitu. Kita sekarang, mulai sekarang, berhenti dulu mengamati yang di luar, kita amati 100% anak kita dan tanya 4 pertanyaan ini setiap hari. Oke? Nah, karena topik hari ini terkait potensi, saya mau mengutip dulu yang dari Ustadz Harsanto. Ustadz Harsanto mengatakan, setiap anak itu unik. Mereka masing-masing memiliki sikap produktif atau potensi produktif yang merupakan panggilan hidupnya. Nah, sebenarnya ini ada di Al-Quran yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya tentang keunikan. Itu ada kata syakilah di surat Al-Isra ayat 34, kalau saya nggak salah ingat. Ya. Dan kemudian di situ ada juga keunikan jalan produktif masing-masing, tersebutnya sabilan. Ya, oke. Nah, terkait sama potensi, karena salah satu yang diminta ya dari topik hari ini, karena kalau membahas fitrah semuanya kan banyak banget. Nah, yang diminta ada salah satunya adalah bagaimana kita mengamati potensi anak sejak dini. Bisa nggak ya? Atau harus pakai tes?
Apakah untuk kita tahu anak kita tuh karakteristiknya apa, dia unggulnya di mana, dikasih potensi apa harus pakai tes? Nah, sebenarnya kalau saya banyak mendengar paparan dari para psikolog, justru tes anak sejak dini itu tidak relevan. Ternyata begitu. Apalagi kalau kaitannya dengan apa yang mereka akan bisa kembangkan, gitu ya. Nah, jadinya yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita amati pada anak-anak ada 5 tanda bakat ini. Jadi kalau kita punya anak-anak usia sebelum balik, ini paling efektif bisa ngelihat 5 hal ini. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya akan saya jelaskan sambil saya menjelaskan satu persatu. Jadi amati anak-anak kita, kalau anak-anak kita rutin melakukan sesuatu berulang-ulang, kayaknya tiap hari harus saja ngerjain itu gitu ya. Sifatnya tuh kayak nagih. Kalau nggak ngerjain itu kayaknya ada yang kurang atau dia jadi cranky gitu ya, jadi tantrum. Nah, kita bisa menduga bahwa aktivitas itu berkaitan dengan bakatnya. Contohnya, misalnya, anak saya yang pertama sekarang udah 17 tahun. Dulu dari usia 1,5 tahun itu senang menggambar. Dan gambarnya pokoknya nemu kertas, nemu media apapun dia akan menggambar. Bisa pakai tangannya, misalnya dia ngelihat tumpukan pasir terus dia garis-garis, akhirnya jadi gambar. Kalau dia ke lapangan dan lapangannya berpasir, dia ngegambar di pasir itu. Atau ada kertas dia ngegambar pakai pulpen, pakai spidol atau pakai cat atau apapun gitu ya. Itu senang menggambar. Dan makin lama teknik menggambarnya makin makin bagus. Padahal nggak pernah ikut les. Anak yang kedua dari usia 2 tahun itu senang menjelajah keluar. Dulu sebelum bisa naik sepeda jalan kaki. Dari 2 tahun tuh jalan kaki keliling tiap RT gitu ya sampai warga tuh apal. Jadi kalau saya nanya, ini Arya ada yang lihat Arya Bu? Pak gitu. Oh di sana, di sana, di sana gitu ya. Itu sampai sekarang masih seperti itu. Sekarang usianya udah 13 tahun. Kemudian anak yang ketiga dari usia 3 tahun itu udah mulai masuk dapur sendiri, mulai ceplok telur, terus berikutnya nambah lagi macam-macam masakannya. Sampai sekarang usianya 11 tahun itu udah nerima pesanan bikin red velvet cake dan lain sebagainya. Anak yang keempat, kalau dia main dia menjelajah dengan penuh full energi, penuh gerakan dan dia banyak bersuara gitu. Itu dia udah bisa kelihatan. Nah, maksud saya adalah kita sebagai orang tua, kita dapat privilege, kemewahan luar biasa bisa mengamati anak-anak setiap hari. Apa sih yang rutin dia lakukan? Nah, berarti itu adalah aktivitas yang menuju tanda bakatnya. Kemudian rapid learning. Kalau dia belum tahu sesuatu, terus kita kasih tahu, apakah dia dengan cepat belajar? Anak saya yang pertama, waktu dia lagi senang-senangnya gambar, dia bilang ke saya, Bunda, aku pengen tahu gimana sih cara orang tuh ngegambar mata, tapi bukan bulat begini. Dan kita dapat kesan bahwa mata itu lebih terkesan real gitu ya. Oh ya udah cari aja di YouTube, Bunda kan nggak bisa gambar ya, jadi nggak tahu. Terus dia lihat di YouTube sambil dia pegang kertas, video di YouTube-nya selesai, gambar dia pun jadi dan persis sama. Oh ya kayak gini, aku sekarang udah ngerti tekniknya. Aku cepet banget, perasaan video YouTube-nya baru selesai. Ya itu contohnya rapid learning begitu. Jadi sekali dua kali belajar langsung bisa dengan kemampuan bisa yang kita bikin kita, hah, kok dia bisa gitu ya. Kemudian tanda lainnya adalah flow. Jadi kalau dia lagi mengerjakan dia tampak anteng, kalau orang Sunda bilang gitu ya, anteng, terus tampak larut, tampak lupa waktu, kadang sampai harus diingetin makan dan sebagainya. Terus satisfaction ketika sedang mengerjakan ini dia terlihat senang, matanya berbinar. Apalagi kalau sudah jadi, apalagi kalau dapat apresiasi. Tapi bahkan tidak dapat apresiasi sekalipun, dia mengerjakannya itu dia udah senang gitu. Kemudian ada glimpse of excellence sejak melakukannya itu terlihat bahwa wah nih anak kayaknya berbakat nih dalam hal ini. Nah, saya sebut 5 hal ini sebagai tanda bakat, bukan berarti bakatnya spesifikannya itu. Jadi misalnya kalau saya bilang anak saya senang gambar, berarti bakatnya gambar. Anak yang kedua senangnya menjelajah, bakatnya menjelajah. Anak yang ketiga senangnya masak, berarti bakatnya masak. Bukan itunya. Anak saya ternyata perasaannya sangat peka, berbakat empati tinggi. Gambar adalah media dia menyalurkan bakat empatinya yang tinggi dan membuat saya bisa tahu apa yang dia rasakan. Anak saya yang kedua memang senangnya menjelajah, kan ternyata dia tipe pemikir tapi juga soliter, penyendiri. Ketika dia menjelajah gitu, dia tuh banyak mikirin tentang apapun yang dia saksikan gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah berat sejak dia masih usia TK gitu. Pertanyaannya udah kenapa kok yang muslim itu pasti masuk surga sementara yang non muslim itu pasti ujungnya tidak akan di surga, kenapa ya? Itu tuh usia 3 tahun 4 tahun 5 tahun saya lupa persisnya nanya begitu. Terus dia nanya tentang konteks akhirat, surga neraka yang membuat saya sebagai orang tuanya bingung ini ngejelasin harus gimana ya karena kosakata dia masih sedikit ya. Nah jadi maksud saya menceritakan ini adalah coba temukan apa aktivitas yang rutin dilakukan anak-anak dan lihat bagaimana cara dia melakukannya, apa yang dia bawa dari aktivitas itu, apa yang berkembang dari aktivitas itu. Nah, itulah yang bakatnya.
Kayak anak saya yang ketiga, ternyata dengan dia banyak masak itu, dia bisa bikin resep-resep baru. Memang oh ternyata orangnya banyak ide gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Tapi catatannya adalah kalau lima hal ini terlihat pada aktivitas memakai gadget, itu bukan bakat, itu kecanduan. Dan itu masalah. Dan tahukah teman-teman semua di sini, kalau anak kita terpapar gadget sejak awal, kita bisa gagal menumbuhkan potensinya. Potensi anak itu justru bisa rusak kalau anak sudah kecanduan sejak awal. Jadi jangan dekatkan mereka pada benda-benda yang membuat kecanduan. Maka tips dari saya adalah jangan ngasih anak HP. Itu salah satu tips dari saya. Jadi 6 anak saya semuanya nggak ada yang punya HP. Termasuk anak pertama yang 17 tahun. Ini contoh-contoh bakatnya. Jadi bisa dilihat di sini ada banyak sekali ya keunikan karakteristik manusia. Tapi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, saya ingin menceritakan dulu dari sini. Tadi kan saya nyebutnya tentang potensi bakat ya. Bakat kan bahasa Inggrisnya talents ya. Ternyata pendidikan yang benar, pengasuhan yang benar itu mencakup 4 ini, TASK, talents, attitude, skill, dan knowledge. Kita paham dulu karakteristik khasnya anak. Oh, anak saya pemikir, anak saya perasa, anak saya sensitif, anak saya banyak ide, anak saya itu cenderung langsung pengen mulai kalau mengerjakan apapun. Anak saya itu terlalu cenderung lebih banyak perhitungan dan banyak pertimbangan, dan lain sebagainya. Itu kan karakteristik unik ya tiap orang. Makanya beda-beda kan tiap orang. Challenge-nya dulu dipahami, lalu kita sebagai orang tua melatih adabnya, akhlaknya, itu ke attitude-nya nanti, termasuk nanti kita bisa lihat di remaja-remaja zaman sekarang, bahkan generasi-generasi muda yang masuk ke usia bekerja zaman sekarang, itu attitude-nya yang benar-benar kurang. Mereka bisa tiba-tiba nggak masuk kerja terus bilang, iya nih aku kayaknya lagi butuh healing. Emang kenapa gitu ya? Bukan sakit fisiknya, tapi cuma sekedar penuh aja perasaannya gitu. Itu attitude-nya yang kurang di situ. Terus ada skill-nya, skill itu terkait keterampilan dan berkaitan sama tangan, kaki, badan juga. Terus ada knowledge. Yang kita tidak banyak tahu adalah pendidikan di sekolah itu cuma mengisi knowledge saja gitu. Susah buat orang lain selain orang tua untuk melatih attitude dan memahami talents. Jadi guru-guru kita di luar di sekolah, karena mereka tuh bukan orang tua anak-anak kita, mereka tentu melakukan 100% yang mereka bisa lakukan. Namun paling jauh yang mereka bisa lakukan ada transfer knowledge. Mendidik attitude tentu saja, tapi yang paling efektif melatih attitude adalah orang tua. Makanya kita dapati ada anak-anak yang gurunya udah baik banget mengajarkan sopan santun sebagai dan apapun, tapi anaknya tetap nggak sopan. Kenapa? Ya karena orang tuanya di rumah juga bahasanya nggak sopan, kan gitu ya. Jadi yang lebih ngefek adalah orang tua. Makanya mumpung teman-teman di sini adalah orang tua, jadi manfaatkanlah privilege dan kemewahan teman-teman untuk melatih 4 hal ini. Oke, nah sekarang terkait pengembangan bakat. Karena diminta juga untuk sharing tentang bagaimana sih mengembangkan potensi anak, tujuannya juga supaya kita nggak salah kaprah, tidak kemudian ujung-ujung merasa kecewa, oh, gimana sih ini anak peminatnya beda ya sama saya kan dulu pengen jadi dokter, tapi nggak jadi, ya boleh anak saya dong yang jadi dokter, tapi kemudian nggak melihat anak sendiri seperti apa. Nah, untuk menghindari itu semua, mari kita berlatih mengamati anak di setiap jenjang usianya. Kan namanya juga mengasuh sesuai fitrah ya. Kita tidak akan memaksa tanaman tomat yang masih kecil untuk berbuah. Kita nggak akan marah-marah ke anak, mana sih di buahnya kok belum muncul? Padahal batangnya masih pendek banget. Kan enggak ya? Kita sadar bahwa tanaman juga akan ada timingnya dan kita mau sabar menunggu. Sama anak juga begitu. Jadi kita melatih diri kita untuk melihat timing perkembangan anak seperti apa. Sekaligus kita jadi tahu apa yang seharusnya saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Nah, untuk anak 0 sampai 5 tahun, tugas kita hanya ini, menumbuhkan anak itu bahagia. Please hadirlah 100% bersama dengan anak. Kalau kita tidak hadir di usia anak 0 sampai 5 tahun, mereka akan punya banyak sekali PR psikologis. Yang mana di zaman kita sekarang, kita mengenalnya dengan istilah-istilah inner child, luka pengasuhan, utang pengasuhan, unfinished business, trauma masa kecil, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sekarang adalah orang tua, anak-anak kita masih di bawah 5 tahun, hadirlah, itulah tugas utama Anda. Kalau Teh Kiki Barkiah pernah mengatakan begini, ini khususnya buat ibu-ibu ya. Teh Kiki Barkiah itu pernah mengatakan begini, beliau anaknya 8. Beliau bilang begini, saya suka heran sama perempuan yang mengejar aktivitas produktif dan berkarya di luar dan meninggalkan yang di rumah. Karena yang di luar itu pahalanya sebenarnya, pahalanya recehan. Sementara yang di rumah, meskipun terkesan remeh, pahalanya segunung. Supaya coba saya jelaskan dari sisi syar'i.
Kalau perempuan kan ada masa hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak ya. Bagian anak masih kecil. Itu hukumnya apa? Wajib. Begitu itu hukumnya wajib. Kalau bekerja buat perempuan nih khususnya ya, bekerja hukumnya apa? Mubah. Mubah itu berarti boleh, gitu kan? Kalau mubah itu karena itu hukumnya boleh, tentu beda levelnya dengan yang wajib. Kalau pahala yang wajib kan gede banget. Kalau nggak dilakukan, kita jadi dosa. Sunnah pahalanya juga besar, tapi nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau mubah mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Santai aja. Itu kalau mubah begitu. Jadi kita jangan tinggalkan yang wajib. Kita harus lakukan dulu yang wajib. Kalau yang wajib udah selesai, ke yang sunnah dulu. Kalau yang sunnah selesai, baru ke yang mubah gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam konteksnya udah jelas. Makanya kalau kita melihatnya kebingungan ibu-ibu gitu ya, bekerja atau di rumah, sebenarnya sudah jelas. Lihat dulu aja anaknya usia berapa. Apakah ini sedang dalam masa Anda wajib atau tidak gitu. Nah ini balik lagi ke yang slide paling pertama, Kamar Bayani Sogiro. Anak masih dalam kategori usia Sogiro atau tidak. Makanya kalau di zaman Rasulullah, sahabiah itu puncak karirnya itu usia menopause. Mereka sudah terbebas dari tanggung jawab pengasuhan, mereka sudah boleh keluar rumah tanpa muhrim, jadi ada aturan-aturan syari yang berbeda dan sebagainya. Oke, jadi nyambung lagi ke sini. Jadi di usia 0 sampai 5 tahun tumbuhkan anak yang bahagia, lihat tanda sifat dan bakatnya, hindari melabeli anak ya. Dan perhatikan bahwa anak 0 sampai 5 tahun itu sangat sensitif terhadap respon orang dewasa. Jadi kalau anak 0 sampai 5 tahun tuh lagi banyak bertanya dan memang anak usia segitu tuh cerewet nanya terus ya. Bahkan kata Pak Asep Hairul Gani, seorang psikolog yang mempopulerkan topik inner child di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini tahu tentang inner child, yang pertama kali mempopulerkan itu adalah Pak Asep Harugani. Pak Asep Harugani ini juga adalah guru dari Bu Eli Risman. Pak Asep Harugani mengatakan, seorang anak balita bisa bertanya pertanyaan yang sama itu sampai 20 kali. Itu rata-rata. Bukan maksimal, itu rata-rata. Jadi kalau anak Anda belum bertanya sampai 20 kali, Anda harus sabar dan bisa melatih diri Anda menjawab tetap dengan nada yang sama. Nah, kalau ini kan tantangan ya, misalnya ada anak nanya, ini tipe anak yang banyak mikir dan banyak pertimbangan. Kalau kita mau main ke taman, nanti gimana kalau ada nyamuk? Nggak apa-apa kok ada nyamuk juga ya kita nanti cari aja tempat yang lebih lapang jadi nyamuknya nggak ngedatengin kita tapi kan kalau digigit nyamuk kan nanti kita gatal-gatal ya iya iya sih memang gatal apa mau pakai lotion nyamuk aja tapi tunggu dulu kalau misalnya nanti yang nyamuknya itu nyamuk yang bahaya terus gimana iya terus aja nanya ya kadang pertanyaan sama kadang pertanyaannya ganti bagaimana kita bisa cukup bersabar untuk tidak kemudian ih kan Bunda udah jelasin dari tadi nah nggak gitu karena anak kecil itu sangat sensitif terhadap respon orang dewasa. Misalnya, anak kami yang keempat itu cenderung ngatur dan ngotot. Jadi ketika di usia balita, ketika dia lagi ngotot, dia bisa ngatur tiga kakaknya. Dan kakaknya kayak hopeless, ini gimana caranya ya melawan balik si adiknya yang ini. Dan itu membuat dia di usia balita itu nggak ada yang mau main sama dia. Karena dianya ngotot, begini, begini, begini gitu ya. Sudah gitu, respon kami sebagai orang tua bukan, boy jangan jadi anak yang terlalu ngotot, bukan gitu. Tapi kamu tuh pengen orang lain tuh ngikut kepengen kamu ya ya iyalah gitu. Oh oke, kalau gitu coba berlatih negosiasi. Bukan ngatur orang. Apa negosiasi? Jadi kamu tawarkan pendapat, kamu dengerin pendapat dia. Kamu jelasin kenapa pendapatmu tuh lebih bagus. Kalau memang lebih bagus, kalau kamu ngerasa pendapat temanmu itu yang lebih bagus, kamu boleh menegosiasikan tambahan masukan misalnya. Terus saya ajarin terus pakai role play itu caranya misalnya ini lagi terjadi konflik beneran. Oh, kamu pengen ngomong sama kakakmu gini begini namanya Abdi ya. Abdi pengen ngomong sama kakak begini begini. Gini cara ngomongnya kak. Aku kan mau pinjam barangmu. Aku pinjamnya cuma 10 menit. Kan bentar ya. Berarti boleh kan kalau aku pinjam sekarang. Jadi jangan, aku mau pinjam kakak gitu. Jangan kayak gitu. Nah ternyata setelah diajarin negosiasi gitu, masuk di usia 7 tahun dia udah punya skill negosiasinya. Jadi bisa main sama temennya gitu. Nah salah satu contohnya. Jadi cara kita merespon bukan melabeli, bukan menekan, bukan mensupres gitu ya, tapi kita melatih caranya karena anak masih sangat sensitif. Terus tuh yang terakhir ya jauhkan dari gadget, perbanyak interaksi dengan orang tua dan alam. Jadi mainannya anak-anak kita adalah kita. Banyakin kuda-kudaan, peluk, lempar, tangkap, cium, belai, usap, dielus gitu. Itu harus diperbanyak. Nanti di usia 6 sampai 10 tahun itu tanda bakatnya akan makin mudah terlihat. Kalau dia dari awalnya senang ngomong, makin banyak ngomong. Kalau dia senang mikir, makin banyak kelihatan mikir. Nah, dari sini akan kelihatan minatnya akan berkembang makin luas. Kalau anak usia segini banyak bermain di alam, wah itu bakal sangat keren. Karena alam itu mendidik anak-anak. Beda sama layar ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin membandingkan anak saya misalnya ya, misalnya nih kami kan baru pindah ke Jogja 4 tahun lalu. Kalau anak usia 7 sampai 10
pengen bisa bahasa Jawa, lebih lancar dia melihat dari YouTube atau aplikasi yang belajar bahasa Jawa, atau ketemu sama tetangga dan ngobrol bahasa Jawa. Ketemu sama tetangga ngobrol bahasa Jawa. Jadi berikan interaksi aktivitas nyata, real di dunia nyata. Seminim mungkin dunia maya. Karena dunia maya itu mudah kok dipelajari. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kalau anak saya tuh gak tahu apa-apa tentang teknologi digital, ntar ketinggalan. Oh enggak juga. Teknologi digital tuh cepet kok mereka belajarnya. Jadi kalau anak-anak kita lebih jago mendownload sesuatu, mengupdate, dan lain sebagainya dibandingkan ngobrol sama tetangga, wah itu bahaya. Gitu ya. Jadi di usia seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian nanti di usia 11 sampai 15. Nah, di usia 11 sampai 15 semestinya sudah bisa dituntut memiliki keterampilan dan kinerja. Jadi justru kalau anak-anak 11 sampai 15 itu bukan melekat pada tugas, malah melekatnya pada HP. Disuruh sholat masih susah, disuruh bantu beres-beres di rumah masih susah juga. Terus dia sibuk aja sama HP-nya, itu berbahaya. Mestinya anak-anak usia 11 sampai 15 itu sudah paham situasi di keluarga seperti apa, rutinitasnya bagaimana. Saya tahu harus mencuci piring dengan cara bagaimana, saya tahu piring harus dicuci jam berapa, harus sudah siap jam berapa, saya tahu orang tua butuh selesai masak jam berapa, saya harus bantu apa. Oh, saya ngerti, ayah saya kayaknya sedang berpikir, sedang sangat serius berpikir, oh kalau kayak gitu berarti saya harus memberi ruang kepada ayah saya sediakan teh dan sebagainya. Itu saya udah tahu anak 11 sampai 15 tahun. Dan ini bukan hal yang susah, karena dulu kakek nenek kita juga gitu kok. 11 sampai 15 tuh udah bisa ngurus rumah sendiri. Itu sebenarnya ya. Nah, jadi semestinya kita juga melatihkan itu. Jangan sampai justru anak-anak sekarang itu badannya aja yang gede, tapi kelakuannya masih anak-anak. Apalagi dengan adanya HP, ya jadinya nembaknya ke HP terus. Mereka jauh lebih tahu apa yang ada di HP daripada apa yang ada di rumah. Mereka lebih tahu perasaan temannya daripada perasaan orang tuanya. Itu kan aneh ya. Jadi untuk mengembangkannya kita pastikan mereka melekat pada tugas dan aktivitas produktif di rumah gitu. Kemudian nanti kalau sudah lebih besar lagi, bakatnya akan menjadi bagian dari identitas dirinya, kemudian anak itu akan sibuk dengan kehidupan yang produktif dan berkinerja. Ini sebagai gambaran aja, ini baru tadi malam. Jadi anak-anak usia SMP SMA ya, berarti kan itu tentang usianya 12 tahun ke atas sampai ke 18. Tadi malam itu magang di Masjid Jogokarian, salah satu masjid besar di di Jogja. Dan sebenarnya ini bukan masjid kampus, ini masjid warga dan memang punya aktivitas Ramadan yang terkenal banget se Indonesia. Jadi kalau mengadakan tiap buka puasa itu pasti menyajikan buka puasa gratis buat semua, pakai piring. Jadi benar-benar zero waste ya. Tidak pakai kemasan apa-apa, dimasak oleh mereka, disajikan, terus nanti piringnya juga dicuci oleh mereka. Tahu nggak totalnya kemarin itu buka puasa berapa porsi? 3.700. Dan itu anak-anak dari Sayugya itu yang usia SMP SMA sekitar 12 orang ke sana itu ikut bantu semuanya dari awal ngedengerin dulu tari takmirnya ngejelasin jadi cara kita melayani jamaah tuh begini 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 udah jelasin gitu terus ikutan bantu menyiapkan makanannya mereka bawa sekian piring gitu ya disajikan piring kotornya diambilin terus bantu nyuciin gitu ya 3.700 luar biasa ya nah jadi dari situ mereka mengalami pengalaman real sebagai orang dewasa yang membuat dirinya itu tahu, oh bekerja dan diandalkan, dipercaya oleh orang lain itu seperti apa. Itu anak-anak usia SMP SMA itu butuh itu. Itu justru yang kurang dari anak-anak SMP SMA sekarang. Makanya mereka masuk kuliah, wajahnya masih kayak wajah anak satu SMP. Anak kuliah sekarang masih kelihatan ya. Jadi seperti yang tidak belum ditempa oleh kehidupan gitu. Nanti ketika mereka lulus kuliah, mereka jadi lulusan, tahu knowledge-nya sebagai lulusan kuliah, tapi attitude-nya, kemudian sikapnya itu jauh sekali dari sikap orang dewasa. Nah, jadi kalau ngikutin timeline tadi sampai yang timeline di usia dewasa ini, mereka akhirnya nanti mereka tuh bisa mencari dan menemukan sendiri jalan suksesnya. Mereka tahu, oh saya minatnya apa, saya jagonya kayak saya bisa berdalam bidang apa, saya harus berguru pada siapa, saya harus belajar dengan cara bagaimana, saya akan kembangkan dan tentukan itu gitu. Itu makanya yang di usia SMP SMA kalau di tempat kami itu sudah bisa sampai declare saya pengen misalnya ada salah satu anak saya pengen jadi peternak muda dia ngomong gitu bukan asal karena orang tuanya membeli sapi terus dia sendiri belajar mengurus sapinya dari setahun terakhir yang dengan capek mengurus sapi itu dan mengurus sapi bukan cuma mengurus sapinya aja dia mencari rumputnya dia ngarit kalau bahasa di sini ngarit jadi dia pangkas rumputnya dia bawa di motor terus dia bawa ke kandangnya terus dia
ngasih makan ke sapinya, dia bersihin kotoran sapinya, dia kumpulin, pisahkan antara urin sama kotoran padat, terus nanti dibersihin kandangnya, dimandikan sapinya, dirawat sapinya kalau sakit. Itu kan capek banget ya. Dia capek banget, tapi dia sudah mengalami itu selama setahun dan dia mikir, ini saya bagus sih mengerjakannya gitu. Bisa nggak kita memberi kesempatan pada anak-anak kita itu merasakan kehidupan itu benar-benar real? Nyobain masak itu mulai dari sejak belanjanya, atau bahkan bukan dari sejak belanjanya, tahu bagaimana itu ditanam, sampai kemudian terhidang di meja, dan kemudian dia tahu ngurus sampahnya dan sebagainya. Pernah nggak anak-anak kita tuh menjalani semua proses dari awal sampai akhir real? Bukan pakai layar, dan bukan cuma pakai cerita. Begitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sehingga nanti mereka itu bisa melakukan excellent near perfect performance. Karena ini yang biasa ada di pendidikan dan pengasuhan pada umumnya. Yang penting si anak tahu teori, bisa praktek, bisa jawab soal, ujian, bisa kerja sesuai instruksi, mencapai target. Dah, segitu juga anak saya itu udah hebat. Sebenarnya tidak tepat, ibu-ibu, kalau kita balik lagi ke pendidikan berbasis fitrah, kita akan mendapati anak-anak kita tuh punya kekuatan, paham sepenuhnya sebuah topik sampai expert, menjiwainya dan merasain sebagai panggilan hidupnya, menguasai secara alami karena memang bakat-bakatnya mendukung di situ, sehingga ketika bekerja, dia bekerja bukan karena pengen dapat uangnya, dia bekerja karena dia punya inisiatif dan antusias atas topik tersebut, sehingga semakin dikerjakan, makin lama mengerjakannya makin jago, jauh dari stres, jauh dari capek, karena merasa setiap hari adalah panggilan kehidupan saya, setiap hari ini adalah panggilan jiwa saya, dan saya sangat senang mengerjakannya, excited dan antusias, sehingga hasil yang diberikan hasil yang terbaik. Jadi kayak misalnya kalau saya mau saya mau gamis terbaik, saya cari dari mana sih gitu. Cari dari yang tempat itu tuh menyajikan gamis dengan jahitan terbaik, desain paling bagus, paling ngertiin kebutuhan orang kan gitu ya. Seperti yang tadi dijabarkan di awal oleh Odelia kan gitu ya. Kalau misalnya cuma sekedar saya pokoknya mau cari gamis, gamis yang kualitasnya buruk juga tersedia. Apakah orang akan selalu mencari yang kualitasnya biasa-biasa aja? Tentu tidak. Anak-anak kita, apakah kita beri kesempatan, berikan kepercayaan, berikan keluangan untuk mereka tuh akhirnya menjadi diri mereka sendiri, dan mereka menemukan kekuatan mereka sendiri dan tahu harus berkontribusi apa, bagaikan tanaman nanti buah mereka itu berkaryanya apa. Itulah intinya pendidikan berbasis fitrah. Kita mengasuh anak-anak kita sesuai keunikannya mereka dan memahami bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang yang baik selama kita memberi kepercayaan dan memberi pendampingan yang tepat. Bukan dengan paksaan, bukan dengan menjejalkan ilmu, bukan dengan memasang target apapun yang orang lain katakan atau zaman ini tuntut pada mereka. Karena itu bukan tentang anak kita, itu tentang tuntutan orang lain. Merdekakan diri kita sebagai orang tua sehingga kita pun menjalani hidup yang selaras dengan fitrah. Demikian ya. Ini selebihnya foto-foto contoh aktivitasnya aja yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Tidak ada yang rumit, tidak pakai tools apa-apa. Misalnya yang paling kiri bawah menggunakan cangkang telur. Nanti dari cangkang telur kita bisa memantik keingintahuan anak, terus kita bisa bikin anak itu punya ide berkarya apa. Banyak sekali kok yang bisa dilakukan. Yang kiri misalnya membersihkan sepeda punya teman, itu membuat teman itu merasa dihargai, mengurangi prospek terjadinya bullying. Tapi dengan begitu, jadi si anak tuh jadi tahu ternyata di usia ini saya bisa berperan dan bisa memberi dan bisa bermanfaat buat teman saya yang sepedanya perlu dibersihin dan dibenerin ya dan lain sebagainya. Banyak kok sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Oke, saya kembalikan dulu kepada bentar ini mau stop share screen. Saya kembalikan dulu ya kepada moderator. Silahkan. Iya, Masya Monggo Mbak. Allah, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah, Teh Elma atas pemaparannya. Masya Allah, seperti yang sudah Teh Elma katakan tadi ya, kalau manusia itu terlahir berdasarkan fitrahnya. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu merawat fitrah anak-anak itu sendiri dengan cara yang seperti tadi Teh Elma katakan, merawatnya berbasis seperti tanaman, di mana orang tua itu sebagai tanahnya, dan juga anak itu sebagai benihnya. Nah, terus juga tadi ada tulisan nih dari Teh Elma yang menurut saya itu menarik gitu ya, bahwa
kita itu harus menjadikan keluarga kita sebagai tanah yang sehat gitu. Dan anak-anak sebagai benih yang unik, terus juga kemudian tumbuh secara organik dengan tampilannya sendiri, sehingga menjadi tegak bermanfaat dan menghasilkan buah karya sebagai bentuk kontribusinya masing-masing tentunya. Ya, terima kasih Teh Elma atas pemaparannya tadi. Selanjutnya nih kita bakal ada sesi tanya jawab nih kepada Teh Elma. Untuk para peserta, untuk sahabat-sahabat semuanya, boleh yang mau bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah raise hand, saya akan mempersilahkan untuk bertanya. Kemudian boleh open mic, kemudian boleh memberikan pertanyaan kepada Teh Elma. Baik, yang mau bertanya boleh untuk raise hand. Ya, sudah ada yang mau bertanya nih untuk Dini F. Boleh untuk Dini F, open mic terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, Aku waalaikumsalam. kameranya dimatiin karena sambil di rumah teh. Oh iya, Eh boleh, nggak apa-apa. Elma mau nanya kan kalau tadi kata teteh ini bahaya banget nih kalau anak udah sampai kecanduan gadget gitu ya. Berapa kali ngebold gitu kata-kata bahayanya. Nah, kalau udah terjadi terlanjur itu gimana ya teh apa namanya memperbaikinya. Anak saya usianya sekarang 13 tahun laki-laki dan memang pada saat usia 3 tahun itu telat bicara ya sempat juga di terapi gitu. Alhamdulillah sih waktu itu terapinya cukup berjalan 6 bulan dan sudah mulai keluar kata-kata. Cuma memang ternyata begitu tanya dengan psikolog, eh, anak saya ini apa namanya perkembangan emosionalnya itu turun 1 tingkat dari usia sewajarnya gitu. Jadi memang banyak hal gitu dalam berkomunikasi pun sampai saat ini ada pemilihan-pemilihan kata-kata yang memang masih belum terlalu dipahami gitu ya. Dan memang karena saya juga bekerja, jadi memang waktu dulu dari awalnya sudah ini dengan gadget gitu teh. Jadi memang ya ini ada satu kesalahan ya dari saya secara, dalam mendidik dan ini juga sebuah resiko ibu sebagai ibu pekerja gitu ya mungkin ya teh ya. Dan ini sudah terjadi gitu. Nah, untuk kedepannya apakah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya sampai dia menginjak usia dewasa? Mengingatkan saat ini Gen Z itu memang betul sekali kata Teteh ya, rapuh gitu ya secara mental gitu. Dan bahkan di tempat kerja saya pun banyak yang memang fresh graduate itu saat diberi beban pekerjaan itu saat dia merasa tidak mampu langsung mengundurkan diri. Jadi udah langsung nggak mau berusaha dulu gitu ya, langsung menyerah saat itu juga. Nah itu yang saya khawatirkan Teh. Gimana kira-kiranya? Hatur nuhun sebelumnya Teh. Iya, baik. Mbak Aisyah, ini saya langsung jawab. Iya Teh, boleh silahkan Oh dijawab. iya, baik. Saya mencoba menanggapi dari yang saya amati juga ya dari murid-murid kami di sekolah. Karena kebetulan kan kalau di sekolah kami ada dari jenjang usia TK sampai SMA. Jadi kalau tadi diceritakan awal mula yang teramati dari putranya ya, Bu, kan usia 3 tahun ya mengalami keterlambatan bicara, terus kemudian diterapi, alhamdulillah sudah lebih lancar dari situ. Berarti kan sebenarnya sudah ada situasi khusus dari sejak usia balita. Kita memahami bahwa kalau ternyata bahkan dari yang merawat saat itu mengatakan ini ada perbedaan dengan bagaimana perkembangan emosional anak pada umumnya ini 1 tahun bukan 1 tahun tadi 1 tingkat lebih rendah. Nah berarti kan sebenarnya kondisinya bukan kondisi yang umumnya sama seperti anak-anak lain yang mungkin anak-anak itu masih ada yang bisa baik-baik saja walaupun kata baik-baik saja ini relatif ya ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Nah, sekarang situasinya adalah kondisi anak ibu itu memang ada sesuatu yang spesial dalam dirinya gitu. Dan spesialnya itu kalau menurut saya itu bukan kekurangan, itu jatah amal. Gitu kalau menurut saya ya. Saya memahami bahwa setiap anak tuh mau bagaimanapun kondisinya, mau dia secara fisik itu tidak ada situasi khusus atau ada situasi khusus cerebral palsy kah atau ada kelumpuhan kah itu kan yang tingkat yang rumit dan sulitnya gitu atau yang sesederhana yang mudah aja alergian misalnya kalau menurut saya itu berarti bukan masalah sebenarnya itu adalah jatah amal orang tuanya artinya orang tuanya dikasih jalan surga lebih lapang
daripada orang tua lain yang anaknya tidak mengalami situasi-situasi tersebut gitu. Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya ini adalah hal yang patut disyukuri bahwa anak ibu punya situasi khusus, artinya ada jalan amal tambahan buat ibu sama suami. Nah sekarang dalam konteks ibu bekerja, menurut hemat saya adalah coba evaluasi lagi dari jam jam kerjanya ibu. Kenapa saya bilang begini? Karena gini, bagi anak yang pernah mengalami memang didiagnosa ada keterlambatan dalam bicara, terus juga ada perbedaan perkembangan emosi, maka salah satu cara menjaga dia tetap bisa nyambung dalam kehidupan manusia pada umumnya adalah melalui interaksi. Interaksinya dengan manusia lagi gitu dan real, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dibelai gitu ya. Itu interaksi itu penting. Karena dalam interaksi nyata, di situ ada emosi yang terlibat. Beda sama interaksi dunia maya, belum tentu ada emosi terlibat. Bahkan orang yang berinteraksi via akunnya dengan anak ibu via dunia maya, belum tentu menampilkan emosi yang real. Belum tentu kan ya? Jadi bisa aja kan dia tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba blokir, padahal sebenarnya sih nggak marah-marah amat. Nah kayak gitu kan. Jadi kombinasi antara perilaku dengan emosi yang diwakilinya itu tidak terlalu jelas kalau di dunia maya. Tapi kalau di dunia nyata kan real ya. Kalau kita marah kelihatan muka kita marah dan jelas juga penyebabnya. Ada kejadian apa sebelumnya. Dan biasanya kalau sudah marah bagaimana cara kita menenangkan kan si anak melihat itu semua. Jadi menurut hemat saya anak ibu itu sebenarnya tipe orang yang justru butuh banget interaksi real setiap hari. Bisakah itu diciptakan dalam frekuensi dan durasi lebih panjang dan lebih sering? Karena sepertinya justru yang Allah berkahi kemampuan dan kesabaran untuk bisa berinteraksi langsung, terus mau apa ya kalau orang Sunda bilang leukeun gitu apa jadi tekun gitu, tekun meresponnya, memberikan mengajarkan cara-cara berinteraksi yang baik dan mengajarkan pengelolaan emosi itu kayaknya yang bisa cuma orang tuanya. Kayaknya orang lain nggak cukup sabar deh, bahkan gurunya sekalipun gitu ya. Apalagi kalau guru kan tanggungan siswanya kan banyak ya, bukan cuma anak ibu aja. Jadi kalau menurut hemat saya, coba evaluasi jam kerja ibu. Kalau bisa dibuat part time, ya part time lah gitu ya. Atau bisa dibuat hanya sekian hari, ya sekian hari lah. Kalau nggak bisa juga, ya udah resign aja. Kalau menurut hemat saya ya, karena sepertinya dalam ini asumsi saya. Coba nanti ibu cek betul apa tidak. Kalau ibu keluar dari tempat pekerjaan, hitungan 1-2 hari bakal ada yang menggantikan ibu. Well, actually you're not really special at that place gitu. Faktanya di dunia pekerjaan itu begitu. Tapi nggak ada yang bisa menggantikan posisi ibu di depan putra ibu. Apalagi putra ibu segitu spesialnya. Yang paling bisa ikhlas menangani, merawat, dan memenuhi kebutuhannya. Merespon setiap keunikan dari diri anak. Ya, pasti ibu lah. Nggak mungkin yang lain bisa seikhlas ibu. Gitu. Jadi karena konteks dalam situasi ibu itu khusus, apalagi anak sampai 13 tahun, ternyata lebih banyak berinteraksi sama gadget. Gadget itu sudah jelas bagi anak dengan kondisi seperti anak ibu itu tidak memberikan pengalaman yang konstruktif membangun sesuatu, justru makin melumpuhkan hal-hal yang bisa berkembang dalam dirinya. Apalagi ada kebutuhan interaksi, merasakan emosi supaya dia terlatih nih pengalaman merasakan emosinya dan perkembangan emosinya itu makin meningkat gitu ya, kecerdasan emosinya makin meningkat. Maka butuh interaksi real nyata dengan manusia nyata setiap hari. Begitu. Dan itu hal pertama, hal kedua, berarti gadgetnya dihilangkan. Karena gadget itu justru melumpuhkan, khususnya buat anak ini. Jadi buat anak-anak lain mungkin masalahnya adalah kecanduan, buat anak ibu melumpuhkan. Jadi lebih spesifik lagi ininya apa konsekuensinya. Gitu itu apa saran dari saya. Berat ya betul berat, namanya juga kalau pengen masuk surga ya pasti jalannya berat ya. Jadi saya sampaikan apa adanya saja dan saya menyampaikan begini juga berdasarkan pengalaman. Di sekolah kami pernah ada anak waktu masuk itu usia 8 tahun hanya bisa berbahasa Inggris karena sehari-hari nonton YouTube. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, tapi paham sih, cuma mengucapkannya tidak bisa. Menariknya bahasa Inggrisnya bukan bukan bahasa Inggris yang fasih gitu, bukan. Dia cuma tahu bahasa Inggris dangkal aja, kayak Hi guys, what do you want to eat today gitu, how do you do dan sebagainya. Pokoknya bahasa-bahasa dangkal yang ada di YouTube dan itu bahasa slang. Kita tahu kalau bahasa slang itu tidak ada emosi mendalam di situ. Beda kan kalau misalnya kita bilang aku lagi bete sama saya sedang kecewa. Nah, kan lain kan ya? Nah gitu. Jadi ada kata berbeda, kata yang formal, kata yang memang sesuai dengan sebutlah bahasa Indonesia baku gitu ya. Maka itu kan ada kedalaman perasaan. Bahasa manapun antara bahasa slang dengan bahasa baku itu tetap beda emosinya. Nah, si anak ini tumbuh dengan begitu. Dan itu tuh butuh treatment benar-benar khusus gitu ya. Kita kasih PR buat orang tuanya di rumah. Kita juga di sini tiap kali anak itu ngomong kita balas dengan pakai bahasa Inggris terus kita
iterasi lagi, kita ulang lagi. Jadi yang mau tadi kamu sampaikan dalam bahasa Indonesia kalimat itu begini, 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 ulangi. Terus dia harus ngomong lagi, terus kita tanggapi lagi pakai bahasa Indonesia. Begitu terus tiap hari, oh lelah banget kan nih. Tapi itulah yang dia butuhkan. Jadi ketika di usia 10 tahunnya, kalau nggak salah, dia sholat sudah lebih khusyuk, dia sudah lebih paham bahasa Arab. Terus sudah gitu dia sudah bisa lebih berinteraksi, udah bisa lebih ngomongin emosi. Jadi praktis 2 tahun tuh. Dia udah usia 8 tahun. Jadi buat anak ibu mungkin juga akan butuh waktu bertahun-tahun. Kita tidak tahu. Tapi ibu punya jatah untuk berdoa sama Allah. Ya Allah, saya akui kalau ternyata memang ada yang salah, yang saya sadari. Ya Allah, saya mohon maaf untuk kesalahan yang tidak saya sadari. Tapi bahwa engkau menganugerahkan anak ini sebagai putra saya, berarti engkau mempercayakan saya sebuah amal yang tidak dimiliki oleh ibu-ibu lain. Dan ini sebuah kesempatan berharga untuk saya masuk surga dan memasukkan anak saya ke surga. Izinkan saya ya Allah, lapangkan dada saya, buka hati saya untuk menerima amanah ini 100%, dan dalam posisi menerima amanah itu 100%, anak saya pun dimudahkan, dikuatkan, dilancarkan untuk kembali pada track perkembangannya yang benar, dengan keunikan dirinya, tanpa dirusak oleh hal-hal lain yang melumpuhkan dirinya. Izinkan saya memulai ini ya Allah, bismillah. Mulai aja dengan begitu. Itu ibu punya privilege itu. Guru-gurunya nggak akan punya privilege untuk bisa berdoa begitu. Ibu yang punya. Jadi manfaatkanlah setiap kesempatan ini. Mudah-mudahan ibu bisa kembali lagi pada fitrah ibu. Sama anak ibu juga bisa kembali pada track perkembangan fitrah. Insya Allah tidak terlambat kalau mulainya sekarang. Demikian ya, saya kembalikan lagi pada Mbak Aisyah. Iya, Masya Allah. Terima kasih Teh Elma sudah menjawab pertanyaan dari Teh Dini. Teh Dini, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Semoga sudah terjawab dan bisa membantu juga untuk Teh Dini. Alhamdulillah Teh Elma hatur nuhun ya untuk suggest-nya, sarannya. Ya insya Allah Bismillah ya Teh. Semoga masih ada waktu dan tidak terlambat. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Ya, karena masih ada waktu, mungkin pertanyaan satu lagi kali ya, Teh Elma. Mm-mm. Oke. Oke, udah ada yang raise hand. Ada Teh Holistiani. Oke, Teh Holistiani, boleh silahkan untuk open mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Teh Aisyah, Teh Lida ya. Untuk Teh Elma, ini tentang adik saya mau bertanya. Adik saya itu mau masuk kuliah. Nah, dia inginnya jurusannya psikologi. Tapi ternyata orang tua saya tuh nggak serk dengan pilihan dia. Nah, adik saya itu sampai ngelobi gitu lah ya, sampai bawa-bawa data hasil tes psikolognya dia bahwa ini tuh udah cocok dan dia tuh merasa memang minat dan bakat dia tuh ada di situ. Tapi orang tua saya keberatan. Nah, dengan orang tua kan harus mengarahkan gitu ya, kayak berbasis fitrahnya. Itu yang dimaksud di sini, apakah orang tua tuh harus mengiyakan aja setiap pilihan anak atau gimana? Karena dalam kasusnya adik saya mau ikutin orang tua saya berat, orang tua saya juga mau ikutin kemauan adik saya juga berat gitu. Ya, itu aja sih. Orang tua pernah menyampaikan nggak keberatannya karena apa? Ini katanya kalau misalnya psikologi itu lebih ke apa sih nanti masa depan kerjaannya. Jadi kalau jadi belum apa ya, nanti psikologi itu kerjanya apa gitu, kayak gitu. Terus kan masih jarang katanya gitu. Terus kayak orang-orang yang nanti bisa jadi psikolog itu tuh untuk kalangan khusus aja katanya gitulah. Pokoknya biasanya kan orang-orang yang punya uang lah yang datang ke psikolog apa segala macem gitu. Kalau orang tua background pekerjaan apa? PNS. Tepatnya di bekerjanya di mananya PNS-nya? Guru sih, guru. Guru sekolah berarti ya? Bapak sama ibu? Iya, dua-duanya. Oke. Ya, oke. Ya, ini saya langsung tanggapi ya, Mbak Isya. Ya. Oke, baik. Ya, jadi mudah-mudahan ini pertanyaan yang cukup mewakili banyak kejadian sekitar kita ya. Saya jadi teringat waktu tahun 2009 untuk anak pertama 2 tahun dan belum ada anak kedua waktu itu, karena anak pertama anak kedua bedanya 4 tahun. 2009 itulah mulai banyak nemenin remaja-remaja SMP SMA itu belajar. Nah, karena belajarnya sistem belajar privat, jadi banyak dapat cerita. Ceritanya seperti yang diceritakan sama Mbak Holisa itu banyak terjadi.
antara anak pengen apa sama orang tua pengen apa. Nah, saya pengen mengajaknya lebih mendalam, bukan bukan sekedar jadi kita iyain aja apa gimana nih kalau terkait berbasis fitrah. Lebih tepatnya begini, kita ajak sang anak yang sudah punya aspirasinya menelusuri, mengapa menurutmu pekerjaan ini atau profesi ini adalah panggilan kehidupanmu? Karena bagi sang anak dia pun harus mereview ini memang benar-benar adalah panggilan jiwa saya merasa terpanggil. Dan ini lihat juga, perhatikan dia sendiri biasanya ngamatinnya kemana? Apakah dia memperhatikan masalah psikologi di masyarakat? Apakah dia memperhatikan barangkali ada tetangganya yang depresi? Atau dia memperhatikan ada masalah keluarga besar yang kemudian itu berefek pada satu dua keponakannya dan membuat mereka tuh sangat stres? Atau dia misalnya senang membaca buku-buku terkait psikologi? Kita amati tindakannya sesuai apa tidak dengan yang dia bilang. Kan kita udah pasti ada anak-anak yang pokoknya aku pengennya masuk apa aku pengen jadi data scientist, pengen di teknik informatika, nyentuh komputer aja nggak pernah, misalnya gitu ya. Terus dia tidak pernah tertarik mencari tahu bagaimana sebuah aplikasi itu dibuat, misalnya. Terus yang biasanya dia tonton setiap hari adalah game bola, itu ya terus gitu ya diulik, main bola lagi, game lagi dan sebagainya. Kan jadi kita mikir itu ya, serius menjadi data scientist, kok nggak ke arah sana anak kayak gitu. Coba amati sang anaknya sendiri, mengapa dia berminat psikologi. Kalau ada data, misalnya tadi pernah ada tes gitu ya yang kemudian menyarankan memang bagus di psikolog itu salah satu referensi saja, cuma salah satu serius, tapi yang paling bisa menggambarkan benarkah itu bagi sang anak dia merasa terpanggil untuk hal-hal terkait profesi tersebut, lihat aja kesehariannya isinya apa, dan di situ kita bisa nanya balik ke sang anak, serius kamu pilih gitu. Itu dulu sang anak dulu yang mengevaluasi dirinya, jangan sampai mengikuti itu karena tren, semuanya lagi pada tren yang mengarah ke sana, atau karena itu aja yang dia tahu, dia nggak tahu yang lain, misalnya gitu ya. Jadi untuk dia pun mengekspor dirinya, apakah benar ini tuh sesuatu yang merupakan panggilan bagi diri saya merasa terpanggil melakukan itu, ajak juga dia banyak beraktivitas, misalnya kan spesifik psikolog ya, coba datangi 3 praktek psikolog, minta izin misalnya, Bu, boleh ya saya izin mengamati aktivitas ibu saya di luar ruangan ibu kok selama 3 hari berturut-turut. Lalu buat si anak bertanya pada dirinya sendiri, saya mau nggak ngerjain seperti itu? Apakah dia makin merasa antusias begitu melihat ada pasien datang dengan wajah sembab matanya gitu ya? Kayaknya tuh, dan misalnya ada lebam di sini, ternyata habis ada KDRT. Terus masuk ke ruangan psikolog tuh udah dengan, kayaknya berat, kayak pengen banyak yang ditumpahin. Apakah dia merasa antusias dan merasa tergerak kayak, kasihan banget gitu ya? Atau, kayaknya ngeri banget ya harus ngerjain kayak gitu. Ini fakta ya, bahwa ada banyak orang pengen jadi dokter. Pas giliran koas di apa namanya ruang gawat darurat, banyak yang pingsan, aneh kan ya. Berarti dia tidak merasa tergerak, dia sebenarnya udah merasa lelah secara emosi ketika menyaksikan, wah ini yang ini patah tulang, wah yang ini berdarah-darah dan sebagainya, padahal itu adalah bagian dari tugas sebagai dokter gitu. Nah jadi ajak dia melihat realita nyatanya pekerjaan psikolog itu seperti apa. Dan psikolog kan banyak macamnya ya, ada psikolog di sekolah, ada psikolog di perusahaan, ada psikolog buka praktek sendiri, kan macam-macam. Ajak satu-satu. Dan sebagai kakak, kalau ingin membantu sang adik mengeksplorasi lagi apakah benar panggilan jiwanya, ajak langsung melihat psikolog secara langsung. Kalau perlu lakukan wawancara. Jadi izin, saya mau wawancarai karena saya berminat jadi psikolog. Tapi saya pengen tahu lebih banyak tentang dunia psikolog. Psikolog manapun pasti senang tanya gitu, beneran. Gitu. Jadi sang anak harus melakukan risetnya sendiri. Sebagai kakak itu punya kesempatan untuk mengamati kehidupan si adik. Emang benar gitu dia minat psikolog? Apa semua perilakunya mengarah menuju ke sana apa tidak gitu. Kemudian dalam konteks sebagai orang tua, pertama kehidupan orang tua sudah puluhan tahun dalam situasi yang berbeda dengan ranah kerja, tipe-tipe pekerjaan seperti psikolog. Kalau psikolog itu kan pekerjaan yang menangani klien, gitu ya, bisa jadi one by one. Sementara kalau PNS, apalagi sebagai guru, menangani tugas mengurus sesuatu yang sifatnya klasikal. Tugasnya sudah jelas, jadwalnya sudah jelas, yang harus dilakukan sudah jelas. Anda berfungsi dengan baik kalau melakukan tugas itu yang diberikan. Udah gitu aja, gitu ya. Maka rata-rata orang yang hidup lama dalam rentang waktu cukup lama pekerjaannya seperti itu akan punya pemikiran bahwa yang namanya bekerja itu mestinya seperti itu, jelas tugasnya, jelas jadwalnya, jelas beban tanggung jawabnya, jelas targetnya, key performance indikatornya juga jelas. Tapi kalau psikolog itu masih sesuatu yang dalam pemahaman mereka mungkin sesuatu yang cair gitu bentuknya, saking banyak ragam psikolog dan belum tentu hari ini dapat klien, nah kasar gitu ya. Sementara kalau kalau jadi guru kan udah jelas ya. Jadi kita pahami background yang melatar belakangi mengapa orang tua
keberatan dengan itu. Apalagi kan kalimatnya psikolog tadi kan belum tentu, belum jelas nanti hidupnya gimana, masa depannya gimana dan sebagainya. Jadi ketika mendengar orang tua punya pendapat yang berbeda dengan kita, tangkap dulu apa emosi di baliknya, bukan literally kalimatnya apa gitu ya. Tangkap dulu emosi di baliknya. Oh, orang tua merasa khawatir atas ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh sang anak ketika nanti sudah berkarir. Sangat berbeda dengan kerja sebagai PNS yang penuh dengan kepastian. Jadi ibaratnya saya mulai hari pertama ngajar sebagai guru diprediksikan pensiun di usia 30 tahun ke depan. Dari hari ini apa 30 tahun ke depan jadwalnya udah pasti. Kan gitu ya. Gajinya juga udah pasti. Naik levelnya juga udah pasti kan gitu. Perubahan-perubahan aturan kan sebenarnya tidak terlalu, tidak, bukan sesuatu yang benar-benar bisa tiba-tiba dihapus gaji 10 tahun ke depan, kan nggak ada yang begitu ya. Jadi semuanya relatif mudah ketebak gitu. Nah, jadi ketika profesi psikolog tidak seperti itu, oh berarti dalam pemahaman orang tua itu ada unsur ketidakpastian. Nah, yang kita tanggapi sebagai anak tuh si emosi di baliknya, bukan kalimat yang diucapkannya, tapi emosi di baliknya. Oh, Bapak Ibu itu merasa khawatir dengan ketidakpastiannya ya, gitu. Kalau ketidakpastian itu dibandingkannya dengan aktivitas Bapak Ibu sama ini, ya iya betul, memang tidak pasti. Tapi faktanya yang jadi psikolog itu memang ada kok orang jadi psikolog. Jadi orang yang menerima ketidakpastian itu juga ada. Dan faktanya ketika orang jadi psikolog ada kok yang membutuhkan gitu. Dan ketika ada yang membutuhkan berarti itu bukan lagi ketidakpastian, itu kepastian. Karena sudah pasti ada yang butuh. Tugasnya adalah nyari orang yang butuh adanya di mana gitu kan ya. Nah, itulah tugasnya di situ. Itulah mungkin yang bisa Bapak Ibu latih pada anak-anak gitu. Bapak Ibu nanti mungkin bisa ngasih saran ke adik itu nyarinya kemana gitu. Supaya tetap masih dalam ranah kepastian. Apalagi misalnya, oh kan kalau PNS itu gajinya jelas. Dan bahkan sesudah pensiun juga ada dana pensiun gitu kan. Sementara kalau pekerjaan itu tidak ada dana pensiunnya gitu kan. Nah, kita ajak lagi orang tua untuk memahami konsep rezeki. Oh Bu, kalau kepastian rezeki itu yang bikin menenangkan. Sebenarnya kan Allah yang ngasih kepastian rezeki. Qadarullah buat Bapak Ibu jalannya lewat dana pensiun. Kalau anak belum tentu ada dana pensiunnya kalau dia bukan PNS gitu kan. Berarti kepastian rezekinya ke depan itu justru karena selalu berikhtiar. Karena Rasulullah juga tidak punya dana pensiun, padahal tugasnya paling berat loh dari semua manusia, yaitu jadi Rasulullah. Kan nggak ada dana pensiun. Begitu beliau meninggal, apakah yang ditinggalkan adalah harta? Bahkan istrinya aja Hadijah, yang tadinya pengusaha besar, ya sebelum menikah sama Rasulullah, menguasai perputaran 2/3 harta Mekah, ada nggak di Indonesia? Pengusaha perempuan menguasai 2/3 harta kota itu. Kan nggak ada ya. Nah, Hadijah tuh begitu loh, dan Hadijah tuh bahkan mau menerima seluruh ketidakpastian ketika suaminya menjadi Rasul. Kenapa? Karena beriman sama Allah. Terus tetap dapat rezeki nggak? Tetap dapat rezeki. Jadi adik tuh memilih jalan yang seperti itu. Kalau nanti dia menghadapi tantangannya, ya itu adalah jatahnya beliau. Jatah Bapak Ibu adalah mendoakan. Jadi kita tuh selalu menembaknya si emosi di baliknya. Dan untuk membahas itu sudah pasti tidak sebentar, tidak cukup dengan mengatakan iya diterimalah masuk psikolog atau janganlah yang masuk psikolog. Jadi kita jangan sibuk di situnya. Karena ini bisa berulang topik tentang apa kekhawatiran di baliknya. Kalau kita cuma fokus sama kata-katanya tapi kita tidak menembak emosi di belakangnya, nggak membahas emosi di belakangnya, ini bisa berulang. Nanti giliran bahwa calon suami orangnya nggak suka, misalnya tidak disukai oleh orang tua, keluar lagi komentar, padahal ternyata di latar belakangnya emosi tertentu. Jadi sebagai anak, salah satu tugas kita adalah menjalani proses sebagai anak sesuai fitrah kita sebagai anak, dan mengamati orang tua kita yang sudah sepuh juga mereka sedang menjalani prosesnya sendiri. Dan fitrahnya memang akan ada penurunan pemahaman, kemampuan untuk menyerap informasi baru. Jadi kitanya yang perlu dengan sabar, tiap hari ngajak ngobrol pelan-pelan, dan yang dibahas adalah emosi di baliknya. Gitu usul saya. Sampai suatu saat insya Allah akan ada titik temunya. Dan kalau perlu, sang adik diminta istikharah. Jadi kalau sudah jelas bahwa itu tugas dari Allah dan sebagai kakak konsisten melihat oke, hidupnya memang mengarah ke sana, isi harian dia topik yang ngebahas itu gitu ya, yang dia lakukan juga mengarah dengan berkaitan dengan hal tersebut, terus dia juga diminta mewawancara, dan hasil wawancara dia makin terinspirasi, makin antusias, dia diminta nungguin ngeliatin orang jadi psikolog, dia makin bersemangat, makin excited. Nah, ini udah cocok nih kalau di sang adik, berarti tinggal di sang kakak gitu. Dan sebagai kakak ya cuma bisa menjembatani aja, yang harus paling banyak memperjuangkan impiannya ya sang adik lah gitu. Dan kalau menurut hemat saya,
kalau misalnya Allah ternyata melembutkan hati orang tuanya nanti, ya bisa nggak apa-apa nanti juga. Mau jadi psikolognya mulai dari sekarang atau jadi psikolognya 5 tahun lagi, klien mah nggak akan nanya, ya kan? Jadi tenang aja, jalaninya nggak usah ngoyo, tenang aja. Karena Allah memberikan setiap dinamika episode kehidupan pasti ada maksudnya untuk mendewasakan kita dan untuk jadi jalan amal kita ke surga. Gitu ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Isya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh Elma atas jawabannya pertanyaan dari Holistiani. Semoga terjawab ya Teh ya, Teh Holistiani ya. Alhamdulillah. Semoga segera bisa diaplikasikan kepada adiknya ya. Ya. Amin. Oke, karena masih ada waktu ya Teh, mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya Teh ya? Iya, boleh. Oke, boleh. Udah ada yang raise hand nih. Ada Teh Wisnawati Sekti, boleh Teh Wisnawati Sekti buat open mic? Mm-mm. Ya. Iya, terima kasih Teh untuk ininya kesempatannya. Tadi izin melanjutkan pertanyaan yang tadi ya dari Teh Dini soal anak-anak kalau udah kecanduan HP nih. Kebetulan punya anak 3 Teh. Terus yang pertama 5 tahun cowok, yang yang kedua itu 4 tahun cewek. Emang jaraknya deket sih. Jadi mereka bisa dibilang sih kecanduan HP sih Teh. Melihat orang tuanya yang kerjanya sehari-hari itu di HP gitu kan. Terus kebetulan juga untuk tempat tinggal kan kami tinggalnya tuh masih dengan orang tua. Ya masih dengan orang tua. Jadi kadang tuh kalau kami menerapkan untuk no HP atau no gadget gitu, terkadang dari kakeknya memfasilitasin gitu. Terus dari TV juga difasilitasin dari kakek neneknya gitu. Itu gimana ya untuk anak-anak seusia itu gitu untuk yang udah terlanjur kecanduan HP. Ya gitu Teh. Iya, baik. Ini Mbak Wisnawati juga tulis di chat ya? Iya, benar. Iya. Ini khawatirnya ada 2 Wisnawati soalnya. Iya, Ya. ya, Ini kan benar. ayahnya kerja di media digital ya, terus si Iya, ibu benar. juga online shop ya, betul? Iya, Ya, jadi iya, begini, benar. dalam pemahaman saya sejauh ini melihat bagaimana banyak orang tua juga mengalami dilema yang mirip-mirip ya, jadi anaknya terpapar HP. Justru menurut saya Mbak Wisna, saya sebutnya gitu ya, Mbak Wisnawati sama suami itu justru punya kesempatan untuk membriefing lebih kuat lagi dibanding orang tua lain menurut saya ya. Karena begini, anak-anak sebenarnya itu ngikutin briefing kita kok sebenarnya. Sebelum kalau briefing kita itu dilakukan sebelum kebiasaan kita terlihat, si anak jadi punya persepsi terhadap kebiasaan kita. Tapi kalau kita nggak pernah briefing apa-apa, terus kita melakukan sesuatu rutin di depan anak-anak, maka anak-anak akan mengira itu kebiasaan yang layak ditiru begitu. Nah, faktanya adalah Mbak sama suami kan memang harus memakai HP untuk urusan pekerjaan begitu. Dan artinya sang anak pun sebenarnya bisa di briefing. Nah, HP ini dipakai sama bapak sama ibu karena ini adalah alat kerja. Jadi bapak sama ibu tuh komunikasi dengan klien, dengan supplier itu ya pakai HP ini gitu. Kalau bukan pakai HP ini ya nggak akan dipakai juga HP-nya buat kerja gitu. Terus HP ini juga berarti alat produktivitasnya bapak sama ibu. Kadang harus buka marketplace misalnya ya, atau kadang harus buka Zoom, atau kadang harus apalah gitu ya, misalnya pakai aplikasi Slack misalnya supaya bisa diskusi sama teman-teman di media digital dan sebagainya. Jadi bapak sama ibu pakai HP itu karena HP ini adalah alat kerja, alat komunikasi dan alat produktivitas. Oke, ini tuh alat. Seperti pisau. Kita tidak akan membiarkan anak 3 tahun pakai pisau sendirian karena anak 3 tahun belum paham apa fungsi pisau. Kita sebagai orang dewasa tahu fungsinya, jadi tahu cara makainya gitu kan. Nah, kita jelaskan dulu fungsinya. Jadi fungsi HP adalah begitu. Kita jelasin ke anak-anak. Nah, terus kita bilang gini ke anak-anak. Misalnya si kakak dan si adik, sebut aja kakak sama adik. Kakak kan belum kerja ya. Kakak tidak harus komunikasi dengan orang lain via WhatsApp kan ya. Kakak tidak harus rapat via Zoom kan ya. Kakak nggak harus buka marketplace kan ya. Ade juga kan ya, Ade kan belum kerja, tidak harus kontak orang via WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi kakak sama Ade tidak perlu pakai HP. Kenapa? Karena kakak Ade belum bekerja. Kenapa Bapak Ibu pakai? Karena Bapak Ibu bekerja dan alat kerjanya salah satunya HP. Bapak pakai laptop nggak? Pakai. Iya, karena kenapa? Karena pekerjaannya ada di laptop. Gitu. Jadi kita jelaskan dulu pada anak kalau HP itu adalah alat kerja. Supaya anak tidak mempersepsi HP itu alat entertainment. Kan itu yang dia lihat dari tetangga-tetangga.
Atau mungkin secara tidak sadar itu yang kita kenalkan duluan pada anak-anak. Ketika HP itu dikenalkan pada anak sebagai benda yang bisa memutar YouTube dan kartun yang lucu-lucu gitu ya. Akhirnya jadi diam. Akhirnya kan persepsi dan asumsi si anak adalah pokoknya HP itu udah sumber video-video yang lucu yang bisa bikin aku ketawa. Pasti kan gitu ya. Jadi dari awal kita tata ulang lagi briefing kita dan bahwa itu sudah terjadi sebelumnya berjalan tanpa briefing ya sekarang aja briefingnya. Diajak ngobrol anaknya. Nak, kakak, adik, ya HP itu dipakai sama Bapak Ibu untuk alat kerja. Jelasin kayak tadi, alat komunikasi dan alat produktivitas, tunjukin, sebutkan yang mana aplikasinya. Dan tunjukkan pada mereka bahwa kakak sama adik nggak pernah tuh pakai aplikasi-aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu pakai. Nah, HP itu fungsinya tuh buat aplikasi ini. HP itu. HP itu diizinkan ada di rumah ini untuk kerja. Berarti Bapak sama Ibunya juga harus konsisten. Jangan main game di HP, jangan scroll IG nggak jelas, ya jangan. Tunjukkan bahwa kita tuh lagi kerja pakai HP. Artinya kalau lagi kerja pakai HP, jangan tutup pas pakai HP itu kita malah terlihat asyik gitu ya. Terus kayak seru, lupa sama anak ya. Akhirnya si anak akan ngeliat, kok kayaknya rame banget ya, itu apa sih kok lebih menarik daripada aku gitu. Nanti anak akan lihatnya gitu. Jadi HP benar-benar dipakai cuma buat kerja aja. Itu. Nah, ketika tidak sedang melakukan pekerjaan, nih simpan HP-nya main sama anak. Buat diri kita jauh lebih seru dari game apapun, buat diri kita jauh lebih seru daripada video apapun. Betul, tidak bisa menyandarkan pada kakek neneknya. Namanya juga udah sepuh, nggak mungkin minta, ayo dong kakek nenek yang seru gitu main sama anak teh. Belum tentu bisa gitu kan. Yang harus seru adalah bapak sama ibunya gitu. Maka memang kitanya yang harus bisa konsisten dan disiplin ngomong ke dunia di luar rumah kita. Saya ini punya online shop, tapi saya juga punya anak kecil. Jadi saya hanya akan punya jam kerja jam segini sampai jam segini. Saya tidak bisa dikontak jam segini sampai jam segini. Sama suami juga yang kerja di media digital. Iya betul, mungkin Anda rekan kerja melihat saya sebagai orang yang mampu bekerja di bidang media digital. Tapi saya juga punya anak kecil, yang mana nanti juga punya jatah untuk berinteraksi sama saya. Ketika jatahnya interaksi sama saya akan matikan semua urusan kerjaan saya. Jadi saya tidak bisa dikontak, mungkin saya juga tidak online dan lain sebagainya. Memang perlu konsisten sehingga anak makin melihat bedanya. Oh iya, bapak ibu lagi kerja kalau lagi pakai HP dan pakai laptop. Kalau bapak ibu lagi tidak kerja, bapak ibu tidak pakai HP dan laptop, main sama saya. Gitu terus. Nah, kemudian ketika waktunya bapak ibu tuh lagi pakai HP atau pakai alat kerja apapun, laptop, iPad dan lain sebagainya, berikan anak kegiatan yang tidak pakai layar. Gitu. Jadi TV itu yang kalau di rumah kami itu tuh jalan terakhir banget lah gitu. Kalau bisa nggak pakai TV ya nggak pakai TV gitu. Terserah mainin apa aja gitu. Tapi ya harus mau terima risikonya. Namanya anak usia segitu masih eksplorasi kan ya. Misalnya, Bunda bentar lagi mau bikin nasi nih. Ini ada berasnya udah disiapin. Coba bantu pilihin barangkali ada sekamnya atau barangkali ada kutunya. Jadi kan putar-putar gitu, atau tumpah kemana-mana gitu ya. Biasanya anak-anak itu kalau kita mulai dengan bermain bareng, terus kita pantik, terus mereka udah merasakan keseruannya, itu kita bisa tinggal tuh setengah jam sejam, mereka bisa ditinggal main itu sendiri gitu. Tapi kita udah tahu batas permainannya gitu. Dan memang kita perlu realistis, namanya anak-anak masih usia balita, nggak mungkin rumah bisa benar-benar rapi. Dan kita perlu briefing juga orang tua kita bahwa namanya anak masih usia segitu pasti akan ada ribut, akan ada berantem, akan ada tantrum, akan ada nangis, akan ada rumah berantakan. Mohon maaf sing sabar gitu ya. Dan sebenarnya bagaimanapun juga dibandingkan seluruh ributnya dan seluruh capeknya ngurus anak usia segitu, tawanya mereka dan senangnya mereka itu benar-benar membahagiakan buat kakek nenek gitu. Jadi kita menunjukkan dengan jelas batas kita kerja dan batas kita tuh punya waktu berinteraksi sama anak, batasi juga urusan kerjaan kita jangan sampai terlalu banyak. Kemudian briefing terus kepada anak-anak kita, jangan ada HP apapun yang menampilkan tayangan yang seru gitu buat anak-anak. Terus udah gitu sama TV juga itu benar-benar terakhir. Dan di rumah juga kalau di rumah kami juga ada TV karena ada pertandingan bola yang rutin ditonton sampai rutin nonton Liga Inggris. Jadi itu juga dipilih. Dan ketika dipilih, jadinya anak-anak tuh sampai hafal. Sampai si kakak-kakaknya juga hafal. Misalnya, jangan channel TV yang ini, terlalu banyak iklannya. Dan iklannya tuh
ada yang malu lah, ada yang ngomongnya pakai nada bicara yang nggak sopan, ada yang pakai kata-kata yang slang, ada yang gambarnya ini terlalu cepat. Jadi biasanya kalau anak-anak lagi nonton itu akan ada masanya saya tuh nemenin itu saya tuh nge-briefing, ini iklan kayak gini tidak baik, tidak boleh dilihat. Ini film kayak gini bagus nih, lihat pola cara gambarnya itu gambar-gambar yang sopan, bukan gambar-gambar kartun yang slapstick gitu ya, yang ngetawain orang, terus gambar-gambarnya tuh kayak karikatur gitu dan sebagainya. Jadi mereka makin lama jadi tahu, jadi bisa memfilter sendiri. Jadi pas giliran lagi nonton itu, itu aku nggak mau lihat jelek, nah itu mereka sendiri yang lihat, mereka sendiri yang milih gitu. Jadi selalu ada briefing dalam setiap apapun gitu, apalagi urusan HP harus ada briefingnya dulu. Itu kalau menurut saya, dan menurut saya Mbak sama suami justru lebih bisa menjelaskan fungsi HP sama laptop sebagai alat kerja mungkin dibandingkan orang tua lain yang sebenarnya pekerjaannya bukan di dunia digital. Kalau pekerjaan bukan di dunia digital kan berarti masih bisa apa ya, ibaratnya misalnya gini, ada bapak dia seorang akuntan misalnya ya, akuntan kan nggak harus terus-terusan bekerja pakai HP, kemungkinan besar melihat data-data juga lebih bisa pakai laptop ya. Nah, jadi untuk dia ngomong bahwa ini alat kerja saya, mungkin lebih kaku ngomongnya ya, untuk lebih ya gitu ini alat kerja saya gitu ya, dibandingkan suaminya Mbak yang media digital terus Mbak sendiri udah all shop gitu kalau menurut saya ya. Ya, saya kembalikan lagi pada Mbak Aisyah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Teh Elma Fitria yang berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Teh Wisnawati Sekti ya. Teh Wisna, semoga terjawab ya pertanyaan tadi dari Teh Wisna. Semoga terjawab oleh Teh Elma dan bisa diaplikasikan secara langsung di rumah ya. Amin. Oke, baik. Karena waktu kita ini terbatas, mohon maaf untuk sahabat-sahabat semua. Dengan berat hati, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, dari pemaparan materi sudah selesai disampaikan oleh Teh Elma Fitria sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, jazakillah untuk Teh Elma Fitria. Semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi berkah sekaligus juga pahala untuk Teh Elmanya sendiri ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik, untuk kita semua. Untuk Teh Elma, boleh beranjak. Untuk beranjak sudah diperbolehkan ya, Teh Elma. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Jazakumullah khair teman-teman. Saya pamit ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Teh Elma. Amin, amin, Mohon amin, amin. maaf. Jazakallah khair.